C211. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Suara Chen Hao terdengar pelan dari jendela, mempelajari pelajaran terakhir kali. Kali ini, tindakan Chen Hao sangat tersembunyi, dan semua orang di istana kecil tidak tahu bahwa Chen Hao akan datang. Adapun Zhao Ankang, dia tidak tahu bahwa Chen Hao berada di bawah jendela, diam-diam mendengarkan komunikasi mereka. Jadi ketika Chen Hao muncul di ruang tamu villa, Zhao Ankang ketakutan dan hampir melompat dari kursinya. Pembantu itu semakin bingung. Melihat Chen Hao di ruang tamu villa, dia tidak tahu apa yang terjadi. Itu bukan salah pelayannya, karena saat Chen Hao menyerang Zhao Ankang tadi, dia tidak ada sama sekali. Kamu, kenapa kamu kembali? Melihat Chen Hao, lapisan kepanikan segera muncul di wajah Zhao Ankang. Dia menunjuk ke arah Chen Hao dan tergagap. Untuk perubahan instan dalam sikap Zhao Ankang, Chen Hao mengangkat bahunya dan menghela nafas tak berdaya, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang sangat tidak berdaya. Aku tidak ingin datang ke sini, tapi tiba-tiba aku teringat ada sesuatu di sini. Apa yang tersisa di sini? Tanpa meninggalkan jejak apapun, dia mundur. Kali ini, Zhao Ankang tidak memiliki pistol berisi peluru kosong, dan Chen Hao masih memiliki belati di tangannya. Belati itu bukan buatan Zhao Ankang, melainkan belati asli yang terbuat dari baja. Aku meninggalkan kepalamu di sini. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Chen Hao bergerak sangat cepat. Dia bergegas langsung ke Zhao Ankang dan menendang pelayan itu ke tanah. Kemudian, dia menjepit leher Zhao Ankang dan menghentikan teriakannya. Kepala pelayan itu terbentur tanah dan jatuh pingsan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak menyangka ada cara seperti itu. Satu kaki menginjak pergelangan tangan Zhao Ankang, suara retakan tulang terdengar. Kali ini, pergelangan tangan Zhao Ankang benar-benar patah. Dalam sekejap, wajah Zhao Ankang berubah menjadi ungu. Chen Hao menatap Zhao Ankang dengan acuh tak acuh. Satu tangan memegang leher Zhao Ankang dan menekannya ke sofa. Tangan yang lain meletakkannya di mulutnya dan memberinya, diam. Jangan terlalu berantakan. Aku lebih suka diam. Ayo selesaikan apa yang belum kita lakukan sekarang. Mengetahui bahwa Zhao Ankang belum mati, Chen Hao tidak bisa membiarkan Zhao Ankang pergi lagi. Terlebih lagi, Chen Hao merasa terhina berdasarkan keterampilan umum pihak lain. Jadi, inilah waktunya untuk menyelesaikan buku besar. Seperti pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya, apakah Anda tahu di mana Sun Sanshan dan Song Yaoyao berada? Karena Zhao Ankang baru saja memberitahukan keberadaan Song Yaoyao. Jika tidak ada kecelakaan, dia masih berada di kota Beiyuan, karena dia masih di kota Beiyuan, bahkan jika Chen Hao menggali 3 kaki, dia akan menggalinya. Adapun Sun Sanshan, sejauh ini, Chen Hao belum mendapatkan informasi apapun tentang Sun Sanshan. Setiap petunjuk sangat berharga. Chen Hao tidak akan pernah melewatkan kesempatan yang baik ini. Ketika aku melepaskanmu, jika kau berani berteriak, pisau ini akan langsung menusuk jantungmu. Ketika tanganmu yang cantik mengirimmu ke rumah sakit, jantungmu akan berdarah. Kecuali seseorang dapat mengubah hatimu, kau akan menunggu untuk mati. Belati itu ada di dada Zhao Ankang. Selama pihak lain memiliki sedikit uang kembalian, Chen Hao akan langsung menusukkan belati itu ke jantung pihak lain. Chen Hao ingin menepati janjinya, bahkan kali ini, itu tidak akan menjadi pengecualian. Baru saja, Zhao Ankang telah melihat metode Chen Hao. Kali ini, dia jauh lebih santai. Ketika dia muncul, Zhao Ankang berkata dia akan menyerah. Dia tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Aku sudah memberitahumu keberadaan Song Yaoyao, dan kau sudah menyesal telah membunuhku sekali. Lupakan saja, aku tidak tahu keberadaan Sun Sanshan. Bahkan jika kau benar-benar membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Kalau begitu aku akan benar-benar membunuhmu. Chen Hao mengarahkan belatinya ke depan, dan ujung belati itu langsung menusuk jubah mandi Zhao Ankang. Jubah mandi putih susu itu langsung basah oleh darah. Kemudian sedikit merah terang, di sepanjang ujung belati ke posisi itu secara bertahap menyebar ke sekeliling, perlahan berubah menjadi sepotong merah. Dibandingkan dengan terakhir kali dia diancam oleh Chen Hao, dia tampak seperti seorang pengecut. Kali ini, Zhao Ankang menggertakkan giginya dan selamat. Di sudut mulutnya, Chen Hao akhirnya tahu mengapa Zhao Ankang bertahan begitu lama di bawah penindasan Cao Laur. Semua kesan sebelumnya telah terhapus.
Sekarang Chen Hao memiliki pemahaman baru tentang Zhao Ankang. Selain mampu melepaskan posisinya dan berkompromi, Zhao Ankang juga sangat keras kepala sehingga orang-orang yang mengenalnya terkejut. Dengan kata lain, sering dikatakan bahwa mengambil berarti mampu mengambil dan meletakkannya. Orang seperti itu, jika diberi kesempatan, dapat terbang ke langit seperti naga yang bersembunyi. Namun, Zhao Ankang tidak lahir pada waktu yang tepat. Ia lahir sedikit lebih lambat dari Cao Laur, yang menyebabkannya menjadi pedagang manusia di bawah Cao Laur. Namun, sikap pihak lain tersebut membuat Chen Hao penasaran. Ujung belati tersebut perlahan-lahan semakin dalam. Meskipun gerakan Chen Hao cukup lambat, pisau tersebut tidak cukup dalam. Bayangkan saja seberapa dalam jari dimasukkan ke dalam daging oleh pisau tajam tersebut, dan tidak ada suara. Orang seperti itu jarang ada di kota Beiyuan. Setidaknya Zhao Ankang adalah yang terbaik. Bahkan jika kau membunuhku, jadi kenapa? Pada akhirnya, kau tetap tidak dapat menemukan keberadaan Sun Sanshan, dan bahkan keberadaan Song Yaoyao mungkin akan hilang. Saya rasa ini bukan hasil yang Anda inginkan, bukan? Petik 2. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, Zhao Ankang tidak tahan untuk menundukkan kepalanya terlebih dahulu. Melihat keadaan Zhao Ankang seperti itu, Chen Hao tertawa. Menurutnya, berapa lama Zhao Ankang akan bertahan? Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya menerima nasihat itu. Kemudian dia mengeluarkan pisaunya. Chen Hao menyeka darah di jubah mandi Zhao Ankang. Ini bukan hasil yang aku inginkan, tetapi membunuhmu bukanlah kerugian bagiku, kan? Membunuhmu adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Mengapa aku tidak membunuhmu? Chen Hao mengatakan ini seolah-olah dia adalah tiga pemuda baik, yang akan memberi manfaat bagi masyarakat. Meskipun Zhao Ankang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, dia akhirnya tidak mengeluh tentang hal itu. Tepat ketika Chen Hao dan Zhao Ankang sedang berbicara, pembantu yang terbaring di tanah tiba-tiba terbangun. Namun, ketika dia bangun, ada tanda, bukan orang yang tiba-tiba berdiri dari tanah. Karena itu, Chen Hao juga memiliki beberapa persiapan. Sebelum pembantu itu bangun, Chen Hao pergi ke kamar lebih dulu dan meletakkan satu tangan di punggung yang lain. Tentu saja, Chen Hao tidak punya pikiran tentang hal yang tidak senonoh dalam benaknya. Dia hanya menempelkan ibu jari dan jari telunjuknya dan menempelkannya di salah satu tulang belakang yang lain. Jangan bergerak, jangan bicara, atau aku akan menghancurkan tulang belakangmu secara langsung, sehingga kamu hanya bisa menghabiskan sisa hidupmu di tempat tidur. Suara Chen Hao sangat dingin. Dia tidak ingat sudah berapa lama dia tidak tertawa. Mungkin apa yang terjadi padanya yang membuatnya tidak bisa tersenyum, atau hal-hal berikutnya yang membuatnya tidak tahu tentang kebahagiaan. Singkatnya, ketika Chen Hao benar-benar kedinginan, itu pasti mimpi buruk bagi orang lain. Pembantu itu memperhatikan tangan yang kuat di punggungnya dan menggigil. Dia tidak pernah bergerak lagi. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit. Kemudian dia memperhatikan komunikasi antara Chen Hao dan Zhao Ankang. Kebangkitan pembantu itu sedikit di luar dugaan Chen Hao. Berdasarkan kekuatan Chen Hao Gang, seharusnya membuat pelayan itu koma sampai mereka selesai membicarakan dua hal. Namun sekarang tampaknya semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Kalimat pelayan berikutnya langsung memecahkan keraguan Chen Hao. Kau bisa membunuhnya, aku tahu semua yang dia tahu. Bahkan, dia belum tentu tahu apa yang aku tahu. Mendengar ini, baik Chen Hao maupun Zhao Ankang tercengang. Chen Hao terkejut bahwa pelayan itu akan mengatakan hal seperti itu, sementara Zhao Ankang merasa terhina dari IQ-nya, dan rasa pengkhianatan yang kuat muncul di hatinya. Satu-satunya hal yang ingin dilakukan Zhao Ankang sekarang adalah membunuh wanita jalang di depannya. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Zhao Ankang menunjuk pelayan itu, wajahnya penuh dengan kekejaman, tetapi di bawah tangan Chen Hao, kekejamannya lebih seperti seekor anjing yang melompat dari tembok. Pelayan itu tertawa ketika mendengar ini. Berapa sedikit orang yang telah kamu bunuh? Satu lagi, tidak banyak, berkurang satu, tidak banyak. Kamu, apakah kamu lupa betapa aku telah merawatmu? Aku melarikan diri dari uang untuk pengobatan putramu, dan aku memberimu uang untuk pemakaman suamimu. Dasar jalang, kamu ingin mengkhianatiku. Petik 2. Melihat Zhao Ankang sekarang, dia bahkan lebih marah daripada diancam oleh Chen Hao. Ketika pelayan di tanah mendengar kata-kata ini, dia mencibir. Tidak ada senyum menyanjung di wajahnya.
Apa yang dia katakan bukanlah kata-kata yang menyanjung. Setiap kata, setiap ekspresi, setiap pandangan ingin sekali membunuh Zhao Ankang. Jika mata bisa membunuh orang, diperkirakan Zhao Ankang tidak tahu sudah berapa kali dia meninggal. Haruskah aku memberi ruang bagimu untuk mengurus urusan pribadimu terlebih dahulu? Dengan senyum mengejek di mulutnya, Chen Hao mengatakan ini kepada Zhao Ankang. Namun, setelah mendengar ini, wajah Zhao Ankang berubah menjadi warna hati babi. Jika bukan karena penindasan Chen Hao, Zhao Ankang akan melompat dan menghancurkan pelayan itu hingga berkeping-keping. Bunuh dia, aku akan memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Termasuk keberadaan Song Yaoyao dan Sun Sanshan. Pelayan itu jelas tidak koma sekarang, dan komunikasi di antara mereka sangat jelas. Dengan ekspresi penasaran, Chen Hao tidak memiliki pembantu di Dali, tetapi menoleh ke arah Zhao Ankang. Oh, benarkah itu? Apakah dia benar-benar mengetahui semua yang kamu ketahui? Zhao Ankang tidak berbicara, hanya terus menatap pelayan itu dengan tatapan mata yang kejam, dan pelayan itu tidak sopan untuk kembali. Kontak mata antara keduanya jelas tidak mempengaruhi Chen Hao. Setelah melihat ke arah saat berada di sekitar, Chen Hao berkata, "Yah, karena memang begitu, tergantung siapa di antara kalian yang memiliki informasi lebih komprehensif. Siapa yang bisa bertahan? Adapun Anda, melihat ke arah pelayan, jika informasi yang Anda sampaikan dapat membuat saya lebih puas, tidak hanya untuk memenuhi keinginan Anda, tetapi juga untuk membiarkan Anda menyingkirkan masalah anak buah Zhao Ankang, bagaimana dengan itu?" Begitu dia mengatakan ini, Zhao Ankang menjadi gugup, dan bahkan tidak punya waktu untuk menutupi luka di dadanya. Aku bisa memberitahumu semua yang aku tahu, selama kamu bisa membunuh perempuan jalang ini. Karena pelayan telah menjelaskan semuanya, dia secara alami bermaksud untuk melawannya sampai mati. Dalam kondisi Zhao Ankang saat ini, belum lagi wanita yang penuh kebencian di hatinya, bahkan seorang anak kecil dengan pisau pun bisa membunuhnya. Dia mengerutkan mulutnya. Dari ekspresi Zhao Ankang, Chen Hao membenarkan bahwa informasi yang diketahui pelayan itu tidak seburuk Zhao Ankang. Jadi, ketika Zhao Ankang ingin mengatakan sesuatu, Chen Hao memotong leher Zhao Ankang dengan pukulan backhand. Bilahnya dimulai dari jakun Zhao Ankang dan memotong langsung arteri utamanya, kecuali Zhao Ankang dikelilingi oleh makhluk abadi, kali ini Zhao Ankang tidak akan pernah selamat. Sebelum kematiannya, mata Zhao Ankang penuh dengan kebencian, dan matanya, yang pupilnya perlahan melebar, sepertinya menuduh pelayan itu melakukan pengkhianatan. Setelah menyeka darah dari pisau di jubah mandi Zhao Ankang, Chen Hao memasukkan pisau itu ke dalam sakunya dengan punggung tangan. Sekarang kamu harus memberitahuku apa yang kamu ketahui. Lepaskan tangan di punggung pelayan dan lihat pelayan tergeletak di tanah dengan kepala dimiringkan. Saat ini, Chen Hao menemukan bahwa sosok orang lain masih sangat bagus. Mungkin inilah sebabnya Zhao Ankang, pria yang tidak pernah kekurangan wanita di sekitarnya, akan meninggalkannya. Pembantu itu melirik Zhao Ankang, yang terbaring di genangan darah. Tidak ada emosi di matanya. Seolah-olah yang mati di hadapannya bukanlah manusia, melainkan seekor domba yang akan disembelih atau semacam ayam dan bebek. Saya tidak tahu banyak. Begitu dia mengatakan ini, wajah Chen Hao berubah. Semula jarak antara mereka tidak terlalu jauh. Begitu Chen Hao mengulurkan tangannya, dia meraih leher wanita itu. Tanpa rasa kasihan, mereka menariknya ke tubuh mereka sendiri, dan dahi mereka hampir saling bertabrakan. Anda berbohong kepada saya. Pelayan itu tidak menunjukkan ekspresi memohon ampun karena nafasnya yang buruk. Wajahnya memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu pertanda kekurangan oksigen. Jika Chen Hao tidak melepaskannya, pelayan itu akan terkejut dalam waktu 3 menit. Hanya dalam 10 menit, pelayan itu akan menjadi mayat seperti Zhao Ankang. Mungkin menyadari kesalahannya, Chen Hao melepaskan pelayannya dan menyesuaikan kondisinya. Begitulah cara dia terus memandangi pelayan itu. Aku sudah melakukan apa yang kamu katakan. Sekarang saatnya memberitahuku apa yang ingin kamu katakan padaku. Setelah itu, Chen Hao memberi makan sedikit, lalu berkata, saya harap Anda dapat memahami situasi saat ini. Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong kepada saya jamin Anda pasti akan mati lebih buruk daripada Zhao Ankang. Chen Hao tidak pernah bercanda, terutama di depan orang asing. Ketika Chen Hao mengatakan hal seperti ini, gadis itu ragu-ragu sejenak, yaitu berkata, saya tidak tahu banyak, tapi menurut saya,
cukup bagi Anda untuk menemukan wanita yang ingin Anda temukan. Setelah mengangkat alisnya, Chen Hao akhirnya menjadi tertarik. Melihat bahwa Chen Hao tidak bermaksud melakukan apapun, pelayan itu menepuk-nepuk debu yang tidak ada di tubuhnya, menopang tubuhnya dengan sedikit rasa bangga di wajahnya. Chen Hao tidak dapat memahami dari mana orang-orang ini memiliki keberanian. Pada saat ini, beraninya mereka memasang ekspresi seperti itu. Ekspresi tidak kembali ke sisi lain membuat Chen Hao merasa sangat akrab, dan kemudian dia berpikir bahwa dia datang ke sini karena panggilan telepon seorang wanita asing. Chen Hao tanpa sadar bertanya, apakah Anda menelepon saya dan memberitahu saya bahwa hilangnya Song Yao Yao ada hubungannya dengan Zhao Ankang? Tiba-tiba, Chen Hao bertanya. Pembantu itu juga sedikit terkejut. Setelah ragu sejenak, pelayan itu menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud dengan panggilan telepon itu. Anggap saja aku tidak mengatakannya, dan kamu bisa melanjutkan. Dia melambaikan tangannya dengan bebas. Ketika orang seperti Zhao Ankang mati di tangannya sendiri, suasana hati Chen Hao menjadi tenang. Secara relatif, kemarahan Chen Hao tidak sekeras di awal. Ketika pelayan itu benar-benar berbicara, Chen Hao menyadari bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, Chen Hao berpikir bahwa meninggalkan pelayan itu dan membunuh Zhao Ankang yang licik adalah hal yang benar. Zhao Ankang biasanya mengadakan jamuan makan setiap minggu. Malam ini, dia hanya mengadakan jamuan makan. Setiap kali dia mengadakan jamuan makan, dia akan melakukan bisnis, yaitu menjual kembali penduduk, seperti yang Anda tahu. Aku tahu, ketika dia datang ke sini, Chen Hao memang melihat orang-orang yang datang ke jamuan makan. Awalnya, Chen Hao mengira Zhao Ankang akan mengadakan jamuan makan setiap malam. Tak disangka, hanya diadakan malam ini, seminggu sekali. Apakah itu berarti jika Zhao Ankang tidak menemuiku hari ini, itu berarti mereka akan menjual kembali populasinya lagi besok? Sambil mengerutkan kening, Chen Hao mengajukan pertanyaan seperti itu. Pelayan itu mengangguk, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Tampaknya perilaku Zhao Ankang dalam menjual kembali orang telah lama membuat pelayan itu merasa jijik. Namun, dia hanya bisa mengabaikan kekuatan cabul Zhao Ankang dan menyaksikan hal itu terjadi. Ya, dan jika saya tidak salah, kedua wanita yang Anda cari sekarang seharusnya berada di tempat persembunyian Zhao Ankang. Dia tidak hanya memiliki satu sarang seperti itu di kota Beiyuan, tetapi juga banyak sarang. Beberapa bertanggung jawab atas perdagangan narkoba, beberapa bertanggung jawab atas scalping organ, dan lainnya bertanggung jawab atas scalping manusia. Kelinci yang licik 3 gua, artinya bagus. Chen Hao memuji metode licik pihak lain, tetapi tidak peduli seberapa kuat kelinci itu, dia tetap tidak bisa lepas dari anjing Chen Hao. Di bawah tekanan pemikiran ini, Chen Hao mengajukan pertanyaannya sendiri, bukankah itu berarti saya masih dapat menemukannya di Beiyuan sekarang? Itu benar, pelayan itu mengangguk dan berkata, saya baru tahu 2 sarangnya. Satu di kawasan bisnis lingkar ketiga, yang lain di desa pegunungan kecil yang berbatasan dengan kota Xinhe di selatan kota Beiyuan, dan yang lainnya adalah tempat yang saya tidak tahu, aku tidak tahu. Aku harus menemukannya sendiri. Setelah melambaikan tangannya, pelayan itu berkata bahwa dia telah memberitahu Chen Hao semua yang dia ketahui. Chen Hao mengerutkan kening dan menatap pelayan itu dari atas ke bawah, mengungkapkan keraguan yang mendalam. Apakah kamu yakin kamu sudah memberitahuku semua yang kamu tahu? Tidak ada yang hilang. Ada sedikit keraguan di mata Chen Hao, tapi ini normal, karena pesan pelayan itu bukanlah yang sebenarnya diinginkan Chen Hao. Bahkan Zhao Ankang pun hampir bisa memberikannya pesan seperti itu, dan pelayan itu dengan sombongnya membiarkan Chen Hao membunuh Zhao Ankang, tetapi hanya memberikan pesan sekecil itu. Apakah dia tidak takut Chen Hao membunuhnya? Apalagi yang ingin kamu ketahui? Apa yang tidak diharapkan oleh Chen Hao adalah pihak lain benar-benar mengajukan pertanyaan retoris. Ketika mendengar pertanyaan retoris ini, Chen Hao Dun tertawa. Chen Hao Meng meraih bahu pelayan itu. Apakah kamu pikir aku harus bergantung padamu ketika Zhao Ankang meninggal, sehingga kamu bisa membuatku takut padamu? Jangan desak aku akan benar-benar membunuhmu. Aku tahu kamu berani membunuhku, tapi bagaimana jika kamu membunuhku? Masih tidak dapat menyelesaikan masalah, tetapi saya dapat membantu Anda menemukannya, hidup untuk melihat seseorang, mati untuk melihat mayat,
jika benar-benar tidak dapat menemukannya, saya bunuh diri, bagaimana menurut Anda kompensasi seperti itu? Tanda tanya, pelayan, sudah menghitung semuanya. Dia mengatakan kata-kata seperti itu dengan ekspresi licik. Wajah Chen Hao menunjukkan ekspresi penasaran. Kamu pikir kamu bisa menggantikan arti mereka bagiku? Bahkan jika kamu mati 10.000 kali dan tidak dapat menemukan Song Yao Yao dan Sun Sanshan, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kata-kata Chen Hao benar-benar menyakiti hati orang-orang, tapi tidak mungkin. Chen Hao harus menunjukkan gengsinya di depan wanita ini, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa orang lain tampaknya tidak sesederhana itu di permukaan, tetapi Chen Hao tidak tahu persis di mana kelihatannya. Jadi sekarang kami hanya bisa saling menekan secara psikologis, agar tidak ada masalah. Tampaknya sangat sederhana. Setelah melihat Zhao Ankang dalam genangan darah, Chen Hao tiba-tiba muncul dengan masalah yang tidak penting. Aku penasaran dengan namamu, Zhang Jie. Dua kata yang sangat sederhana, nadanya penuh dengan sentuhan jijik. Chen Hao tidak mengerti mengapa Zhang Jie memiliki psikologi seperti itu tentang namanya. Dia tidak berminat untuk mengurus hal-hal itu, karena Chen Hao merasa waktunya tidak cukup. Menurut gaya Zhao Ankang, setelah jamuan makan, harus diatur untuk segera mengirimkan barang itu. Sekalipun Zhao Ankang sudah meninggal sekarang, pengaturannya akan tetap berhasil, karena Zhao Ankang hanyalah perantara. Sekalipun dia sudah meninggal, masih banyak orang yang berdiri di belakangnya yang ingin mengambil keuntungan dari masalah ini. Kecuali Chen Hao dapat memulai dari Zhao Ankang dan menarik seluruh lini dari awal hingga akhir, membunuh Zhao Ankang tidak akan berpengaruh sama sekali. Ketika Zhang Jie memberitahu Chen Hao berita itu, Chen Hao juga menginjak wajah anjing itu. Di luar villa, terdengar ketukan di pintu. Saudara Zhao, apakah kamu sudah tidur? Apakah kita akan pergi melalui laut atau darat besok? Mendengar suara di luar, Chen Hao dan Zhang Jie saling memandang. Kemudian Chen Hao menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Zhang Jie untuk menolak satu sama lain. Zhao Ankang terbaring di tanah sekarang. Jika orang melihatnya, itu akan sangat merepotkan. Melihat tindakan Chen Hao, Zhang Jie berbalik keluar dan berteriak, "Saudara Zhao sudah istirahat. Mari kita bicarakan ini besok pagi." Di mata bawahan Zhao Ankang, kata-kata Zhang Jie meyakinkan. Segera tidak ada gerakan di luar pintu. Hati Chen Hao dilepaskan. "Baiklah, Zhang Jie, aku bisa membawamu keluar jika kamu mendengarkanku, atau aku akan tetap membunuhmu." Bagus. Atas lamaran Chen Hao, Zhang Jie tidak mengatakan apapun untuk menyangkalnya. Sebaliknya, dia menjawabnya. Dia memandang Zhao Ankang di tanah dengan jijik, dan Zhang Jie naik dan menebusnya. Setelah menendang, dia merasa tidak puas. Dia mengambil file yang digunakan untuk memperbaiki kaki Zhao Ankang dari karpet di sampingnya dan menusuk leher Zhao Ankang. Ketika dipastikan bahwa Zhao Ankang benar-benar mati, Zhang Jie membuang file itu ke samping. "Baiklah, kamu boleh pergi sekarang." Chen Hao memandang Zhao Ankang dengan rasa kasihan. Lalu dia pergi ke jendela. Ketika dia masuk, tidak ada yang tahu. Jika dia keluar dari pintu seperti ini, meskipun Zhang Jie dapat mengatakannya, itu tidak dapat mengubah akibat bahwa mereka akan dibunuh oleh penjaga di luar. Zhao Ankang juga punya masalah. Jika dia mencari Zhang Jie untuk menjadi pembantu, dia harus melihat dulu apakah Zhang Jie punya masalah. Dengan cara ini, hal itu tidak akan terjadi. Namun, bukan ini yang perlu dikhawatirkan oleh Chen Hao. Dengan kematian Zhao Ankang, segala sesuatu tentang dirinya akan terkubur dalam sejarah dan dihancurkan oleh roda sejarah. Meski Zhang Jie adalah seorang wanita, gerakannya juga sangat sensitif. Dia mengikuti Chen Hao keluar jendela, dan kemudian mereka berjalan sampai ke pusat kota. Semua jalan adalah jalan yang tersembunyi, tapi Zhang Jie tidak bermaksud untuk ketinggalan. Ketika mereka sampai di jalan lingkar kelima, mereka menghentikan sebuah mobil di jalan, membalikkan mobil beberapa kali dan menghapus jejak mereka. Chen Hao membawa Zhang Jie ke Hotel Senglong di luar jalan lingkar ketiga. Ketika Chen Hao memesan kamar di sini, dia ditemani oleh seorang wanita yang sangat malu tetapi dalam kondisi yang baik, jadi dia sangat terkesan di meja depan. Ketika meja depan melihat bahwa Chen Hao telah membawa kembali seorang wanita berseragam pelayan, dia benar-benar dalam kebingungan. "Permisi, Tuan, apakah Anda memerlukan kamar double lagi?" Ketika Zhang Jie mendengar kata "Zai" di meja resepsionis,
wajahnya juga sedikit berubah. Ketika dia melihat Chen Hao, matanya dengan jelas berkata, "Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu." Chen Hao tidak dapat mengatakannya dengan jelas sekarang. Dia tidak dapat mengatur Zhang Jie dimanapun, bukan? Sejauh ini, Chen Hao tidak terlalu yakin dengan Zhang Jie. Tentu saja, dia tidak dapat membiarkan Zhang Jie mencari tempat tinggal sendiri. Chen Hao khawatir dengan Xiao Bai, jadi cara terbaik adalah membawa Zhang Jie ke Hotel Shenglong. Chen Hao juga melihat mata meja resepsionis dan Zhang Jie, tetapi sekarang Chen Hao hanya bisa berpura-pura tidak melihat mereka dan membawa Zhang Jie ke atas bersamanya. Setelah menemukan kamar dan berdiri di depan pintu, Chen Hao sedikit tertegun. Secara tidak sadar, Chen Hao mengira ada sesuatu yang salah di dalam, tetapi dia tetap mengetuk pintu sesuai dengan interval 3 pendek dan 2 panjang. Butuh waktu sekitar 3 menit bagi seseorang di dalam untuk membuka pintu. Xiao Bai mengintip keluar dan melihat bahwa itu adalah Chen Hao, tetapi wajahnya berubah menjadi kegembiraan. Seekor beruang memeluknya dan bergegas menghampiri, "Sekretaris Chen, akhirnya kau kembali." Apa yang terjadi? Menyadari bahwa Xiao Bai mengenakan pakaian yang tertinggal, alis Chen Hao kembali menegang. Mendengar pertanyaan Chen Hao, Xiao Bai dengan gugup menarik Chen Hao ke pintu kamar. Jika Chen Hao tidak menyapa, dia hampir menghalangi Zhang Jie. Siapa dia? Melihat Zhang Jie berpakaian seperti pembantu, kegembiraan di wajah Xiao Bai juga berkurang lebih dari setengahnya. Chen Hao mengulurkan tangan dan mengusap kepala Xiao Bai, "Apapun yang kau lakukan, katakan padaku apa yang terjadi." Mendengar Chen Hao mengatakan ini, Xiao Bai bereaksi. Dia menarik Chen Hao ke kamar dengan tergesa-gesa. Melihat kamar yang berantakan, wajah Chen Hao berubah di tempat. Tanpa perlu Xiao Bai berkata, Chen Hao langsung bertanya, "Di mana Da Zhuang? Di mana Da Zhuang sekarang? Kakak laki-laki mana yang terbaring di kamar sekarang? Dia terluka." Apa? Berita seperti ini jelas merupakan pukulan bagi Chen Hao. Tahukah Anda, meskipun kekuatan Feng Dazhuang tidak sebaik dia atau saudara ketiganya, dia jelas merupakan ahli yang unggul di hadapan orang lain. Tetapi apakah dia terluka sekarang? Pikiran pertama Chen Hao adalah bahwa itu sama sekali tidak mungkin, tetapi reaksi tubuhnya adalah yang paling jujur. Dia berjalan ke kamar tidur 2 langkah lebih cepat. Feng Dazhuang sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Dia tidak mengenakan pakaian bagian atas tubuhnya, tetapi hanya membalutnya. Teknik perban persis seperti yang digunakan Chen Hao ketika mereka berada di tentara bayaran. Artinya, setelah Feng Dazhuang terluka, tidak ada dokter yang membantunya membalut. Semuanya dibuat oleh Feng Dazhuang sendiri, adapun pakaian Xiao Bai. Chen Hao tidak menyangka Feng Dazhuang akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Paling-paling, sesuatu terjadi yang membuat Xiao Bai harus mengganti pakaiannya. Apa yang terjadi? Untuk memastikan bahwa Feng Dazhuang benar-benar terluka, Chen Hao segera berbalik untuk bertanya kepada Xiao Bai. Kemudian, ia mengambil telepon yang terjatuh ke tanah dan mencoba menghubungi nomor tersebut untuk memastikan telepon itu masih bisa digunakan. Chen Hao segera menelepon meja resepsionis dan meminta mereka untuk mengirimkan beberapa peralatan medis sederhana. Melihat Chen Hao sedang sibuk, Xiao Bai pun muncul. Zhang Jie ragu-ragu sejenak, lalu menyusul. Tindakan meja resepsionis masih sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Chen Hao untuk mengirimkan barang-barang yang dibutuhkannya. Setelah Chen Hao mengambil alih barang-barang itu, 3 orang mengelilingi Feng Dazhuang dan membuang semua perban sederhana di tubuh Feng Dazhuang. Chen Hao mulai membantu Feng menangani lukanya. Bukan konsep untuk menangani luka sendiri atau orang lain. Selain itu, teknik Chen Hao bagus, jadi dalam waktu kurang dari 10 menit, luka Feng Dazhuang diperban lagi oleh Chen Hao. Kemudian, Chen Hao melihat luka Feng Dazhuang lagi. Luka-luka di tubuh Feng Dazhuang terutama ada di bagian depan dan belakang dadanya. Sebagian besar adalah luka kecil, yang tidak fatal. Namun, salah satunya langsung diseka di bawah tulang rusuknya, dan lukanya langsung menembus tulang rusuk kiri Feng Dazhuang. Meskipun itu bukan luka tembus, ukuran lukanya tidak kecil. Jika dia bisa melihat langsung dari dadanya ke punggungnya, Feng Dazhuang tidak akan bisa beristirahat di tempat tidur sekarang. Sebaliknya, dia akan langsung dikirim ke kamar mayat. Setelah menyeka keringat di dahinya, Chen Hao berhenti dan menatap Xiao Bai. "Apa yang terjadi? Berapa banyak orang yang menyerangmu untuk membuatnya terluka parah?"
Chen Hao tidak dapat membayangkan berapa banyak orang yang datang ke musuh. Xiao Bai menatap Feng Dazuang dengan sangat khawatir, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakitinya seburuk itu. Apakah dia memotongnya sendiri? Meskipun itu lelucon, karena wajah Chen Hao membeku selama proses tersebut, itu lebih terlihat seperti sedang bertanya. Ketika Xiao Bai melihat keadaan Chen Hao, wajahnya berkerut dan dia hampir menangis. Aku tidak mengatakan dia memotongnya sendiri. Melihat ini, Chen Hao melunak dan mengusap kepala Xiao Bai dengan nada lembut. Maksudku adalah bertanya apa yang terjadi padamu hari ini, apa yang terjadi ketika aku pergi. Ada beberapa musuh, aku tidak bermaksud menegurmu. Penghiburan Chen Hao sangat efektif, tetapi hal seperti itu jelas merupakan hal yang sangat sulit bagi seorang gadis. Sebelum Xiao Bai membuka mulutnya, sebuah suara keluar dari tempat tidur. Satu pria, hanya satu pria. Feng Dazuang berjuang untuk duduk di tempat tidur. Chen Hao dengan cepat melangkah maju untuk memeluknya, dan wajahnya menjadi lebih serius. Apakah kamu yakin hanya ada satu? Bagaimana mungkin, ada orang di kota Beiyuan yang bisa menyakitimu? Tentu saja, Chen Hao tidak percaya pada hal seperti itu. Melihat ekspresi Feng Dazuang, jelas itu bukan lelucon. Itu benar-benar seseorang, dan dia juga orang yang rendah hati. Aku bisa merasakan bahwa orang itu pastilah seorang pembunuh profesional. Kita telah menjadi sasaran. Jika mereka adalah pembunuh, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah tanpa majikan. Sebagai tentara bayaran, Chen Hao pernah berhubungan dengan pembunuh sebelumnya. Dalam arti tertentu, mereka sama dengan pembunuh. Hanya saja pembunuhnya adalah orang yang bekerja sendiri dan berjalan dalam skala kecil. Tentara bayaran adalah operasi gabungan, terorganisir dan disiplin. Setiap orang memiliki pembagian kerja yang berbeda dan tergabung dalam perusahaan tercatat. Majikan, saya tidak tahu siapa orang itu, tetapi pembunuhnya sepertinya adalah orang yang berada di dalam sarang serangga. Saya melihat tato laba-laba di tangannya. Kata, sarang serangga, membungkam Chen Hao sejenak. Sebagai mantan pemain internasional korps tentara bayaran, Chen Hao secara alami tahu arti sarang serangga. Titik. Sepertinya tidak ada kontradiksi di antara kita, bukan? Dan laba-laba, ini dianggap sebagai pembunuh tingkat menengah. Harga tangan pertama mereka tidak murah. Petik 2. Haruskah aku merayakan bahwa kita bernilai uang sekarang? Feng Dazuang hanya tertawa. Otot-ototnya yang gemetar menggerakkan luka di tubuhnya. Feng Dazuang menunjukkan giginya kesakitan. Xiao Bai dan Zhang Jie bingung. Mereka punya tidak tahu apa itu sarang serangga dan laba-laba dalam perkataan Chen Hao dan Feng Dazuang. Chen Hao dan Feng Dazuang tahu lebih banyak tentang sarang serangga ini. Tentu saja, sebagai orang awam, mereka hanya mengetahui beberapa berita sederhana. Organisasi yang berbasis di Los Angeles, AS, berkembang secara terdistribusi ke daerah sekitarnya. Wormhole adalah nama mereka, dan pembunuh di dalamnya semuanya diberi kode oleh serangga. Yang paling mendasar adalah sejenis pembunuh yang disebut semut peluru sebenarnya bukan semut peluru, tetapi levelnya termasuk dalam semut peluru. Di atas semut peluru, ia adalah sejenis pembunuh yang disebut papilio bersayap panjang. Di atas papilio bersayap panjang, ia adalah laba-laba, yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Laba-laba, laba-laba tikus, dan janda hitam, yang terkuat adalah janda hitam. Di atas janda hitam adalah kalajengking emas Israel, dan terakhir, pembunuh teratas, bernama King Cobra. Semua pembunuh yang termasuk dalam sarang serangga akan diberi peringkat berdasarkan ini, seperti bagian dari serangga beracun yang hidup pada manusia. Mereka akan membunuh musuh segera setelah mereka menerima tugas. Jika tugas dapat diselesaikan oleh semut peluru, mereka akan mengirim semut peluru untuk membunuh. Jika tugas gagal, mereka akan mengirim kupu-kupu bersayap panjang untuk membunuh lagi. Jika masih gagal, mereka akan mengirim tarantula. Begitu seterusnya, sampai Anda membunuh mereka. Hal yang paling mengerikan tentang sarang serangga tidak ada di sini, tetapi pembunuhnya ada di seluruh negeri dan semua lapisan masyarakat, seperti orang yang berjalan di dekat Anda, yang mungkin adalah pembunuh sarang serangga. Justru karena kerahasiaannya dan pelaksanaan tugas itulah perkembangan sarang serangga semakin besar dan besar. Lagi pula, di dunia ini, hanya sedikit orang yang tidak menyukainya. Dikatakan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat dibunuh oleh sarang serangga. Meskipun mereka gagal,
mereka takut setengah mati. Akhirnya, melalui beberapa cara, perintah pembunuhan dibatalkan, dan masalah ini menjadi topik hangat di industri. Sekarang Feng Dazuang memberitahu Chen Hao bahwa dia melihat pembunuh dari sarang serangga, dan keduanya juga saling bertarung. Masalahnya adalah pembunuhnya telah mengungsi. Hal ini membuat Chen Haodun merasa jauh lebih sulit. Di kota Beiyuan, yang awalnya tidak damai, tampaknya ada semakin banyak air berlumpur. Anda tidak pernah tahu apakah itu ikan gemuk atau ular air yang tersembunyi di bawah air. Apakah Anda yakin itu laba-laba dan tidak ada yang lain? Saya yakin. Feng Dazuang mengangguk dengan sangat tegas, sementara Chen Hao duduk di samping tempat tidur dengan wajah tak berdaya faktanya. Dalam arti tertentu, Chen Hao tidak perlu takut dengan sarang serangga. Biarpun pihak lain ingin membuat masalah, datang saja. Namun, masalah yang dihadapi Chen Hao saat ini adalah hal terpenting baginya adalah menemukan Song Yao Yao dan Sun Sanshan. Selama dia menemukan keduanya, Chen Hao bahkan berani melawan sarang serangga. Tapi sebelum dia menemukan keduanya, Chen Hao sedang tidak mood untuk bertarung dengan sarang serangga, atau pergi atas inisiatifmu sendiri. Namun, karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen Hao tentu saja tidak bisa membiarkan saudaranya dipukuli seperti ini tanpa tanggapan apapun. Bagaimanapun, semuanya sudah cukup. Untuk waktu yang lama, mari kita semua berkumpul, dan bersarang. Setelah mengkonfirmasi ide di dalam hatinya, Chen Hao mengangkat kepalanya dan memberi isyarat kepada Feng Dazuang untuk mengatakan sesuatu yang sederhana. Lukanya dibalut lagi oleh Chen Hao, dan kondisi Feng Dazuang jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, setidaknya dia punya kepercayaan diri. Itu masih dimulai setelah kamu pergi. Melihat kembali apa yang terjadi, Feng Dazuang berkata, setelah kamu pergi, saya sedang berbaring di sofa di luar untuk beristirahat. Sekitar pukul 1 atau 2 pagi, ada ketukan di pintu. Saya pikir itu Anda yang kembali, tetapi setelah mendengarkannya, saya menemukan bahwa kodenya salah, jadi saya pikir itu layanan kamar atau semacamnya. Ketika saya membuka pintu, saya pikir itu Anda. Setelah itu, pria itu meluncurkannya menyerang secara langsung. Petik 2. Siapa orang lain itu? Pada 1 atau 2 pagi, ketika Zhao Ankang berpura-pura mati dan menipu Chen Hao masih dalam perjalanan ke pinggiran kota. Orang Tionghoa relatif rendah. Mereka mengenakan pakaian untuk dikirim keluar dan memakai topi. Saya juga tidak melihat wajah Chu dengan jelas. Dari sudut pandang sosok mereka termasuk tipe pembunuh yang rendah dan cekatan. Mereka menggunakan 2 pisau panjang di lengan kecilnya, yang harus dibuat khusus dan sangat tajam. Kemudian, setelah merenung sejenak, Chen Hao bertanya lagi, dia sekarang perlu mendapatkan informasi rinci, untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Saya tidak bisa melihat pihak lain menyerang, tetapi pihak lain tidak bermaksud melawan saya sama sekali. Mereka hanya bertengkar dengan saya, lalu langsung bergegas ke kamar tidur. Karena ketika Anda pergi, saya berulang kali memberitahu saya untuk melindungi wanita ini, jadi saya sangat cemas, jadi saya langsung menggunakan pistol, dan peluru langsung mengenai tulang belikat sisi lain dan mengenai wanita itu. Ada sedikit darah di tubuhnya, dan dia terbangun ketika mendengar berita itu. Dalam kata-kata, Feng Dazuang, dia secara alami mengacu pada Xiao Bai. Ketika sampai pada hal ini, Xiao Bai juga tersipu. Pihak lain tidak menyangka bahwa itu adalah seorang wanita yang terbaring di tempat tidur dan tidak menyerang untuk pertama kalinya. Saya memanfaatkan situasi ini untuk menyerang lagi. Yang tidak saya duga adalah kekuatan pihak lain. Meskipun aku diganggu oleh bahuku, dengan sisa lengan, pihak lain masih meninggalkan luka ini padaku, sama seperti yang kau lihat tadi Chen Hao. Lengan yang patah masih dapat meninggalkan banyak luka pada Feng Dazuang. Kekuatan lawan jelas sudah melebihi level tarantula yang diprediksi Chen Hao di awal. Tingkat laba-laba tikus. Dibutuhkan setidaknya 3 juta yuan untuk merekrut orang setingkat ini. Saya tidak dapat membayangkan bahwa saya masih sepadan dengan harganya. Melihat pria di tempat tidur itu adalah Xiao Bai, si pembunuh tidak meluncurkannya, serangan pertama kali, jadi sudah pasti targetnya bukan Xiao Bai, yang melegakan Chen Hao. Tapi saat dia santai, hati Chen Hao seperti batu besar. Jika bukan Xiao Bai atau Feng Dazuang, maka tujuan pihak lain pastilah dirinya sendiri. Jika dia ingin menemukan Song Yao Yao dan Sun Sanshan, tindakannya harus disembunyikan. Namun jika dia diawasi oleh orang-orang yang ada di sarang serangga,
bukan berarti dia bisa bersembunyi. Bayangkan saja, tak terhitung banyaknya orang yang terbunuh oleh sarang serangga tersebut. Beberapa orang mencoba melawan dan beberapa mencoba melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka semua mati pada akhirnya. Meskipun Chen Hao tidak takut dengan penghuni sarang serangga, namun menurut situasi saat ini, cepat atau lambat orang yang menjadi sasaran sarang serangga akan ditemukan. Dia merasakan dagunya dan berpikir, jika bukan karena menguapnya Xiao Bei yang mengganggu pemikiran Chen Hao bahkan tidak tahu kapan dia akan memikirkannya. Xiao Bei, jika kamu mengantuk, tidurlah lebih awal. Zhang Jie, aku akan menyakitimu dulu hari ini. Aku akan pergi ke kamar lain dan tidur dengan Xiao Bei. Da Zuang dan aku akan mendiskusikan sesuatu. Karena kamar yang dipesan Chen Hao adalah suite, tidak hanya ada satu kamar tidur, dua kamar tidur, kamar mandi pribadi, tapi juga ruang tamu kecil. Chen Hao dan keluarganya masih berada di kamar tempat tinggal Xiao Bei sebelumnya, hanya karena Feng Da Zuang terluka, jadi mereka menempati satu kamar tidur. Mendengar perkataan Chen Hao, Xiao Bei langsung menolak. Tidak, aku akan tidur denganmu di ruang tamu. Melihat kekacauan di ruang tamu, Chen Hao sepenuhnya membayangkan betapa sengitnya pertarungan antara Feng Da Zuang dan si pembunuh. Apakah kamu yakin ingin tidur denganku di ruang tamu pada malam hari? Xiao Bei ragu-ragu sejenak, menatap Zhang Jie, lalu mengangguk dengan berat. Yah, Da Zuang, istirahatlah dulu. Kita akan membicarakannya besok. Xiao Bei, ayo kita keluar dan membersihkan ruang tamu. Zhang Jie, istirahatlah juga. Kita akan membuat rencana setelah kita bangun besok. Pagi, dalam hal ini, Chen Hao hanya ingin mengirim Zhang Jie pergi, karena apa yang ingin dia lakukan selanjutnya tidak dapat dilihat oleh Zhang Jie. Bagaimanapun, itu hanya karena Chen Hao tidak mempercayai Zhang Jie. Dengan pemahaman Chen Hao, Feng Da Zuang dengan mudah memikirkan rencana Chen Hao. Kapten, apakah Anda mau? Ini tentang waktu. Melihat Zhang Jie di kamar tidurnya, kelopak mata Chen Hao sedikit terkulai. Sekarang kota Beiyuan semakin kacau, dan air di sini jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Anak-anak muda berbulu itu, cukup membiarkan mereka menjaga kota Xinhe. Membawa mereka ke sini hanya akan membuat keadaan menjadi lebih kacau. Sekarang mereka membutuhkan kelompok dari tangan veteran. Lagi pula, mereka ada di sana sekarang tidak ada yang bisa dilakukan, jadi lebih baik tarik semuanya ke sini. Petik 2. Xiao Bei mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu komunikasi antara Chen Hao dan Feng Da Zuang, dengan wajah kosong. Hal-hal ini berada di luar pemahamannya dan bukan sesuatu yang dapat dia atasi. Chen Hao belum siap memberitahu Xiao Bei hal-hal ini. Setiap gadis, berbaring di tempat tidur sambil menonton TV, bermain ponsel, menunggu pria itu kembali. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu bahwa orang-orang itu ingin datang ke sini lebih dari sekali. Sebelumnya, mereka bahkan memesan tiket pesawat secara pribadi, tapi mereka ditangkap oleh Cao Fei dan kemudian dibatalkan, banyak hal, jadi aku tidak mengatakan apa-apa. Saya harap mereka tidak akan memukul Anda kalau begitu. Memikirkan orang-orang itu, mulut Chen Hao juga sedikit melengkung, dia sangat penasaran sekarang, apakah mereka datang ke sini, bagaimana keadaannya. Di bawah gedung bertingkat tinggi di kawasan bisnis, seorang pria muda berjas sedang berbicara dengan orang-orang di telepon dalam bahasa Inggris Amerika asli. Aku sudah pergi mencarinya sesuai petunjukmu, tapi dia tidak ada di sini, jadi misi ini tidak bisa dianggap gagal. Selama aku menemukannya, aku bisa membunuhnya. Tolong beri aku kesempatan. Di sisi telepon, Anda dapat mendengar suara mekanis, kegagalan adalah kegagalan. Anda bahkan tidak bisa membunuh orang yang ada di sebelahnya. Menurut Anda mengapa Anda bisa membunuhnya padahal Anda benar-benar menentangnya? Jangan membuat alasan atas kegagalan Anda. Apakah Anda lupa apa yang diajarkan organisasi kepada Anda? Petik 2. Aku tidak melupakannya. Salah satu lengan Takewei itu lembut dan terkulai di satu sisi, karena bajunya berwarna merah, jadi aku tidak bisa melihat warna darahnya. Tapi aku tidak rujuk. Tolong beri saya kesempatan, aku berjanji akan membunuhnya. Kalau tidak berhasil, aku akan menemuimu. Tidak, jika kamu tidak bisa bunuh diri, kamu tidak harus melakukannya sendiri. Chen Hao akan membunuhmu. Aku bisa memberimu kesempatan. Janda hitam itu sedang dalam perjalanan. Tidak peduli apa yang terjadi atau apa yang terjadi, ketika janda hitam tiba di Tiongkok,
Anda harus memberikan semua informasi misi dan informasi yang Anda dapatkan kepada janda hitam. Oke, aku paham. Ada bekas ekstasi di wajah pengantar barang. Tidak ada rasa takut terhadap misi ini yang mungkin merupakan hukuman mati. Jika Chen Hao mengetahui bahwa pihak lain berada dalam keadaan seperti itu, dia mungkin akan memiliki penilaian yang lebih tinggi terhadap pihak lain, bukan? Setelah menutup telepon, petugas pengantar barang menghentikan mobilnya, membuka kotak di belakang mobil, mengeluarkan 2 pisau lurus berlengan kecil, melihatnya sebentar, meletakkan pisau lain di lengannya, mengeluarkan kotak pizza dari sana, menatap tanda yang tergantung di kepalanya, lalu menurunkan pinggiran topinya dan langsung menuju ke gedung. Jika Zhang Jie ada di sini, dia akan sangat terkejut dan berteriak, ini adalah benteng lain dari Zhao Ankang. Tapi Zhang Jie sedang beristirahat sekarang, jadi tentu saja dia tidak akan mengeluarkan suara seperti itu, sementara Chen Hao sedang memegang rokok dan ponsel untuk memikirkan apakah akan mematikan telepon. Jika telepon ini dihubungi, dalam waktu kurang dari 3 hari, kota Beiyuan akan mengantarkan sekelompok orang yang mungkin paling brutal dalam sejarah. Chen Hao juga akan lebih nyaman melakukan sesuatu, tetapi jika dia melakukannya, niscaya itu akan dianggap sebagai tindakan provokatif oleh para pejabat. Ketika Liu Chengla dan Chen Hao masuk ke Biro Keamanan Nasional, mereka memperjelas bahwa bergabungnya dia di Biro Keamanan Nasional tidak berarti bahwa dia kebal hukum, tetapi dia melindungi hukum dari sudut pandang lain. Atau melanggar hukum. Chen Hao dengan tenang tersenyum dan akhirnya menghubungi nomor tersebut keesokan paginya. Chen Hao bangun pagi-pagi. Selain tidur di sofa dan membuat lehernya kaku, dia juga kedinginan. Setelah perang dingin, Chen Hao mengendus. Dia selalu kuat dan ingin masuk angin. Mungkin setelah mendengar suara yang disebabkan oleh bangunnya Chen Hao, 2 wanita cantik keluar dari kamar tidur. Salah satunya bertubuh halus, dengan payudara besar dan kemeja di badannya. Pakaian Chen Hao menyelamatkan pakaian lainnya. Yang lainnya mengenakan jubah mandi di tubuhnya. Meskipun kulitnya tidak sebaik yang di sebelahnya, dia tinggi dan lurus, dengan pinggang dan kaki yang ramping, dan sepertinya memiliki rasa yang berbeda. Ketika kedua wanita ini muncul di depan Chen Hao, mereka memberinya perasaan yang luar biasa. 2 wanita yang muncul di depan Chen Hao secara alami adalah Xiao Bai dan Zhang Jie. Karena kurangnya ruang hidup, Chen Hao tidak yakin Zhang Jie sendirian di luar, jadi dia hanya bisa merasa sedih dan terjepit sedikit. Namun, kalau dilihat dari kondisinya, sepertinya mereka cukup bagus. Selamat pagi, bagaimana istirahatmu tadi malam? Chen Hao, yang suasana hatinya sudah lama tenang, tidak lagi sekeras tadi malam. Zhang Jie terkejut melihatnya. Tadi malam, menurutnya, Chen Hao ibarat bandit yang melakukan kejahatan keji dan langsung membunuh Zhao Ankang. Tapi sekarang tampaknya pihak lain itu seperti tetangga muda biasa. Perubahan ini membuat Zhang Jie sedikit tidak nyaman. Namun, menurut Xiao Bai, Chen Hao tetaplah Chen Hao, tanpa perubahan sama sekali, dan wajah malas mengantuk. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Apakah itu? Setelah dengan hati-hati melipat selimut di sofa, Chen Hao menatap Xiao Bai dan berkata, jika tidak ada yang bisa dilakukan pagi ini, mengapa kamu tidak kembali dulu? Mungkin akan menjadi masalah untuk tetap di sini. Mengapa? Mendengar kata-kata Chen Hao, rasa kantuk Xiao Bai hilang sama sekali. Begitu dia mengerutkan kening, dia ingin langsung menangis. Chen Hao melihat keluar jendela. Dia benar-benar tidak ingin melihat kerutan Xiao Bai. Dia takut hatinya akan melunak dan dia mempertahankan Xiao Bai. Mungkin setelah mendengar percakapan antara Chen Hao dan Xiao Bai, Feng Dazuang keluar dari kamar dengan dada tertutup. Dia mampu bertindak normal dengan begitu cepat, terutama karena dia mengalami hal-hal tersebut setiap hari. Dia telah mengebor hujan peluru sepanjang hari, dan dia terluka dan digantung beberapa warna. Itu bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, aku akan kembali bersamanya dan membawa kembali beberapa orang. Apa yang dialaminya tadi malam membuat Feng Dazuang ketakutan. Orang tidak perlu melakukannya, tapi kamu bisa kembali dengan Xiao Bai. Merasakan dagunya dan berpikir sejenak, Chen Hao menegaskan, kamu kembali langsung pagi ini. Menarik Feng Dazuang ke satu sisi, Chen Hao merendahkan suaranya dan berkata, menurutku segala sesuatunya di sini tidak sesederhana itu. Jadi ketika kamu kembali, sapa Liu Cheng dulu. Meskipun masalah kota Xinhe sudah selesai, Liu Cheng pasti akan meninggalkan tempat untuk bertahan di kota Xinhe. Biarkan dia melindungi penduduk kota Xinhe. Mari kita tunggu sampai kamu kembali dulu.
Zhang Jie menatap Chen Hao dengan makna yang tidak diketahui di matanya. Bagi Chen Hao, seorang pemuda, Zhang Jie merasa semakin misterius. Namun, Chen Hao tidak memberinya waktu terlalu lama untuk memikirkannya. Setelah memastikan bahwa pengaturan Xiao Bai sudah ada, Chen Hao menoleh ke Zhang Jie dan berkata, apakah kamu tidak tahu benteng Shao Ankang? Hari ini, tolong tunjukkan saya berkeliling semua tempat ini. Berdiskusi dengan Zhang Jie sama sekali. Dia berbalik dan pergi ke kamar kecil. Ketika Zhang Jie mendengar senyuman di wajahnya, Xiao Bai menatap Feng Dazuang dengan pandangan redup. Akhirnya, dia menghela nafas dan menyetujui pengaturan Chen Hao. Setelah makan malam di pagi hari, Chen Hao mengajak Zhang Jie keluar. Sedangkan untuk Xiao Bai, Chen Hao yakin Feng Dazuang akan melakukan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi, jika dia menunda 1 menit lagi, Song Yaoyao dan Sun Sanshan mungkin akan menderita 1 menit lagi. Zhang Jie jelas tidak melebih-lebihkan. Kecuali Hotel Senglong, dia membawa Chen Hao sampai ke area sekitar jalan lingkar ketiga. Dari tata letak sekitarnya terlihat bahwa perkembangan jalan niaga di kota Beiyuan masih baik-baik saja, baik itu arus orang maupun hal lainnya, menunjukkan rasa sejahtera. Kemudian Chen Hao menemukan bahwa arus orang agak tidak normal. Semakin maju, jumlah orangnya juga bertambah. Sepertinya tempat yang sibuk. Chen Hao mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Masih banyak orang di sekitar, jadi pembunuhan tidak boleh terjadi di tempat seperti itu. Tidak ada orang bodoh yang membunuh orang lain di tempat padat penduduknya. Sekalipun pembunuhannya berhasil, ia mungkin tidak dapat melarikan diri. Sekalipun dimungkinkan untuk melarikan diri, itu mungkin belum selesai. Begitu banyak orang yang hadir semuanya adalah saksi mata. Seseorang dapat menggambarkan gambaran si pembunuh dengan 1 kalimat. Jangan mengira semua yang ada di film itu nyata. Mereka membunuh orang dengan santai di jalan, kemudian mengejar polisi selama beberapa waktu dan kemudian berhasil melarikan diri. Terlebih lagi, itu semua adalah kebutuhan plot. Melihat ekspresi Zhang Jie, sepertinya dia juga bingung. Beberapa orang tidak memahami situasinya, yang membuat Zhang Jie sedikit sulit untuk memahaminya. Setelah berpikir sebentar, Chen Hao menarik seseorang ke arah yang sama. Paman, apa yang terjadi selanjutnya? Kau tidak tahu. Paman yang ditahan itu merasa gembira. Apa kau tidak tahu? Sarang Zhao Ankang di depannya telah diputus. Orang baik, puluhan orang di lantai yang sama telah ditebang, dan mereka semua ditempatkan di pintu. Berdarah. Apa yang ada di pintu? Jelas ada di dinding. Wanita tua yang lewat menambahkan kalimat. Pria tua itu berkata bahwa dia sedang terburu-buru dan pergi ke depan untuk melihat bahwa wanita tua itu juga mengejar dengan tongkat. Chen Hao menoleh dan menatap Zhang Jie. Zhang Jie tidak bersalah. Aku tidak tahu bahwa orang-orang di sini begitu akrab dengan Shao Ankang. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Awalnya, Chen Hao mengira bahwa Zhang Jie mengetahui beberapa informasi orang dalam, tetapi sekarang tampaknya seorang paman dan seorang nenek dapat mengetahui bahwa tempat itu adalah benteng Shao Ankang. Chen Hao tidak memiliki harapan untuk Zhang Jie. Sedikit malu, dia tersenyum pada Chen Hao. Zhang Jie memimpin jalan. Ketika dia datang kepadanya, Chen Hao akhirnya mengerti apa yang baru saja dikatakan paman itu. Ada sekitar 7 atau 8 orang tergeletak di tanah, tidak teratur, dengan genangan darah di bawah mereka. Mata mereka tumpul dan penuh ketakutan. Apakah mereka orang-orang ini? Hanya ada 1 luka di tubuh orang-orang ini, yaitu di leher. Sebuah luka dibuat langsung di leher, dan darah mengalir keluar dari tempat itu, menyebabkan kehilangan darah dan kematian. Setelah melihat orang-orang ini, Zhang Jie juga sedikit terkejut di matanya. Dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkata, itu benar-benar orang-orang ini, tetapi tampaknya mereka bukan satu-satunya. Naiklah dan lihat apakah barang-barang di dalamnya telah diambil. Bagus. Menyadari keseriusan hal-hal ini, Chen Hao juga gugup. Jika Song Yaoyao ada di sini, itu akan serius. Tetapi sebelum Chen Hao masuk, ada 2 orang berjas putih. Mereka membawa tandu. Ada seseorang yang terbaring di tandu, seseorang yang sedang kejang-kejang. Tampaknya dialah satu-satunya yang masih hidup di antara orang-orang ini. Melihat ini, Chen Hao bergegas maju. Siapa yang membunuhmu? Seperti apa rupanya? Chen Hao bergegas keluar dari pinggir jalan untuk menghentikan kedua dokter itu. Para staf medis juga sangat kesal. Apa yang kamu lakukan?
Tidakkah kamu tahu ada begitu banyak hal yang terjadi sekarang? Bagaimana kamu bisa melompat keluar dan menghalangi jalan? Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao mendongak dan menatapnya. Para staf medis yang sedang berbicara dengannya tercengang. Chen Hao terus memegang lengan pria itu di atas tandu dan bertanya, cepat beritahu aku. Siapa itu? Pria yang terbaring di tandu itu jelas dalam kondisi yang buruk. Ada juga lubang di tenggorokannya, tapi sepertinya dia punya rasa menolong diri sendiri. Dia menggunakan selotip transparan untuk membalut lukanya. Meski tidak dapat mencapai efek terapeutik, namun dapat mencegah aliran darah yang terus-menerus. Ini cara pertolongan pertama yang baik. Namun melakukan hal ini juga sangat berbahaya, karena selotip transparan akan menyebabkan infeksi luka, dan bahkan beberapa bahan kimia akan masuk ke dalam tubuh, sehingga semakin memperburuk kondisi luka. Jadi, tetap efektif dalam waktu singkat, namun dalam waktu lama. Melihat warna kulit yang memutih di bawah darah, Chen Hao hanya memastikan bahwa pihak lain sudah mati dan tidak hidup. Kerusakan luka tidak dapat dihentikan, dan bahkan pita perekat pun tidak dapat menghentikan aliran darah. Jadi sekarang Chen Hao sangat ingin mendapatkan kabar dari satu sama lain. Barang itu membuka mulutnya dan mengeluarkan kata, barang. Suara pihak lain semakin kecil. Chen Hao dengan cepat menundukkan kepalanya. Ketika suku kata terakhir jatuh, Chen Hao berdiri dengan wajah bermartabat dan memberi jalan. Kedua staf medis itu mungkin tidak menyadari bahwa orang yang berada di tandu itu kehabisan napas. Mereka pergi dengan tandu dan melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Chen Hao tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Feng Dazuang tentang senjata yang digunakan pembunuh tukang pos tadi malam. Menurut narasi Feng Dazuang, pihak lain memiliki dua pisau. Di bagian lengan terlihat seperti parang, namun bukan parang. Ini jelas dibuat oleh dirinya sendiri. Meskipun senjata buatan sendiri mudah digunakan, namun juga memiliki cacat yang jelas, yaitu luka yang sangat khas. Seberapa miripkah luka di leher mereka dengan luka di tubuh Feng Dazuang? Apa yang ingin dilakukan pembunuh ini? Setelah merenung sejenak, pikiran Chen Haoman tertuju pada niat si pembunuh. Jika dia mengatakan bahwa pihak lain adalah pembunuh sarang cacing, dia harusnya sangat mengincar dirinya sendiri. Tapi sekarang dia sudah menemukan sarang Zhao Ankang. Hal ini membuat Chen Hao sangat bingung. Jika pihak lain ingin mencari masalah sendiri, mengapa tidak mencari dirinya sendiri? Kematian orang-orang ini pasti ada hubungannya dengan pembunuh kurir. Jika demikian, tujuan sebenarnya dari pihak lain sangat sulit dipahami. Apa alasannya? Sejauh ini, Chen Hao masih belum memahami niat sebenarnya dari pihak lain, dan Zhang Jie di sebelahnya tidak mengerti apa yang dipikirkan pihak lain. Tepatnya, Zhang Jie bahkan tidak tahu siapa yang melakukan hal seperti itu. Selain kamu, apakah ada orang yang berkonflik dengan Zhao Ankang? Apa yang dipikirkan Zhang Jie sekarang adalah hal lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Jie, wajah Chen Hao tidak bisa berkata-kata, bukankah kamu seharusnya paling jelas tentang hal semacam ini? Sekarang datang dan tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini padaku. Zhang Jie merasa malu sesaat. Aku sedikit tertegun sejenak. Sekarang setelah ditentukan pembunuh sarang serangga mana yang melakukannya, meskipun aku masih tidak mengerti apa itu, aku dapat yakin bahwa tujuan pihak lain di sini bukan hanya untuk membunuhnya. Bahkan mungkin saja pembunuhan itu hanya tugas insidental. Memikirkan hal ini, Chen Hao punya ide lain. Bukankah maksudmu kau tahu benteng Zhao Ankang yang lain? Bawa aku sekarang. Apa yang ingin kau lakukan? Kenapa kau begitu peduli? Ketika Chen Hao berkata bahwa dia serius, Zhang Jie berhenti membicarakannya. Dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Pada saat yang sama, dia menjelaskan, benteng Zhao Ankang yang lain berada di pusat kota. Karena Zhao Ankang mengatakan sebelumnya bahwa tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman, jadi dia menekan benteng itu. Fakta telah membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar, tidak ada kesalahan, karena benteng itu berada di bawah pengawasan pemerintah kota. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang berani mencari masalah secara terbuka. Bahkan mereka yang benar-benar memiliki dendam terhadap Zhao Ankang tidak berani pergi ke sana untuk mencari masalah. Petik 2. Benarkah? Chen Hao menganggukkan kepalanya. Ini adalah cara yang baik. Tidak ada yang berani mendapat masalah, dan Zhao Ankang dapat memikirkan cara seperti itu. Tetapi bukankah dia takut dengan masalah Cao Laur? Mengetahui bahwa orang lain tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, Zhang Jibei melirik Chen Hao,
orang itu terkenal karena keberaniannya. Menurutnya, Cao Laur tidak ada apa-apanya, dan dia selalu bangga akan hal itu. Pada akhirnya, aku tidak mati di tanganku sendiri. Langsung tersedak, Zhang Jie tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi. Chen Hao berkata kepada Zhang Jizhao, ayo pergi dan lihat seperti apa sarang Zhao Ankang yang lain. Chen Hao tidak pernah menjadi batu asah, dia yakin bahwa sarang Zhao Ankang telah diambil oleh orang lain, dan dia pergi ke sarang kedua tanpa keraguan. Namun, ketika mereka tiba di sarang kedua, Chen Hao mendapati bahwa keseriusan masalah itu bahkan lebih serius daripada yang dipikirkannya, karena mereka bahkan tidak dekat dengan benteng kedua Zhao Ankang. Karena tempat itu telah ditutup, dikelilingi oleh polisi anti huru-hara, dengan senjata di tangan, seolah-olah situasinya tidak tepat, akan langsung menembak. Ketika mereka memastikan bahwa benteng kedua telah disingkirkan, hati Chen Hao hancur. Dia menelepon Feng Dazuang untuk memastikan bahwa mereka sedang dalam perjalanan kembali dan tidak ada yang salah dengan mereka. Pembunuh dari sarang serangga ini terlalu cepat untuk memberi mereka kesempatan untuk ragu-ragu. Seolah-olah pihak lain juga memiliki informasi terperinci di tangannya, mengetahui setiap benteng tersembunyi Zhao Ankang. Adalah hal yang baik untuk mengatakan bahwa benteng pertama telah diambil alih. Tampaknya semua penduduk di sekitar tahu bahwa tempat ini milik Zhao Ankang, dan mereka sangat muak dengannya. Kemudian tampak aneh bahwa benteng kedua telah diambil alih. Permukaan benteng ditutupi dengan cukup baik. Tidak ada seorang pun di sekitar yang tahu bahwa tempat ini milik Zhao Ankang. Terus terang saja, bahkan orang-orang di tempat ini, kecuali beberapa orang tingkat tinggi, tidak tahu siapa pemilik tempat ini atau apa yang mereka lakukan. Melihat mayat dari gedung kantor, alis Chen Hao semakin mengencang. Setelah melihat situasi ini, Zhang Jie di sebelahku juga ingin menjelaskan, aku sudah bersamamu sepanjang waktu, dan aku tidak memiliki alat komunikasi apapun. Bahkan jika aku ingin mengungkapkan informasinya, aku tidak bisa melakukannya. Setelah mendengar penjelasan Zhang Jie, Chen Hao menoleh dan menatapnya, tetapi tidak mengambil alih. Sepertinya pembunuh itu tidak akan membunuh Chen Hao. Sebaliknya, dia membantu Chen Hao. Ketika Chen Hao membunuh Zhao Ankang di Villa Zhao Ankang, orang itu pergi ke Hotel Shenglong untuk membunuh Chen Hao. Akibatnya, ketika Chen Hao kembali, dia sudah menghilang. Namun, inti masalahnya bukan di sini. Kematian Zhao Ankang jelas merupakan dampak besar bagi pasukan bawah tanah di kota Beiyuan. Jika tidak terjadi apa-apa, di masa depan, situs dan bisnis yang sebelumnya dimiliki oleh Zhao Ankang akan dibagi-bagi oleh orang lain yang tidak tahan. Dengan cara ini, kota Beiyuan yang tampaknya stagnan akan menjadi arus bawah. Ini bukan masalah kecil bagi Cao Laur. Namun, di mata mereka yang ingin melakukannya, kematian Zhao Ankang dan sarangnya semuanya diambil oleh beberapa orang dengan sengaja. Siapa yang bisa menduga bahwa itu sebenarnya dilakukan oleh dua orang yang bermusuhan? Memikirkan hal ini, alis Chen Hao semakin berkerut. Ketika Cao Laur, yang sedang beristirahat di sebuah villa di samping jalan lingkar kedua, menerima berita itu, reaksi pertamanya adalah Chen Haogan. Karena dia tidak mengetahui keberadaan Zhao Ankang, dan dia juga mengetahui apa yang biasanya dilakukan Zhao Ankang. Namun, Cao Laur punya rencananya sendiri untuk tidak menyerang Zhao Ankang. Sekarang Zhao Ankang sudah mati, siapa lagi yang bisa melakukannya kecuali Chen Hao, seekor naga kuat yang melintasi sungai Yangtze. Bukan hanya satu atau dua orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Cao Laur. Tapi mereka tidak tahu bahwa Chen Hao ada. Orang ini, kenapa aku tidak menyadari bahwa dia begitu ceroboh? Sebelumnya, dia memecahkan cangkir teh di atas meja, dan cangkir itu pecah seketika, sementara tangan Cao Laur disiram banyak sup teh. Jangan khawatir, Lao Cao. Alangkah baiknya jika anak ini benar-benar kuat. Baru-baru ini, kota Beiyuan telah didatangi banyak orang dengan tujuan yang tidak diketahui. Jika kamu melemparkan bom laut dalam ke anak ini, kamu mungkin akan terkena, mampu meledakkan orang-orang ini. Tetapi bagaimana saya bisa menemukan orang yang menyentuh anak saya ketika airnya keruh? Xiao Fei belum bangun, apakah lukanya sia-sia? Cao Laur memandang seorang lelaki tua pucat yang duduk di seberangnya dengan hidungnya bertiup dan mata menatap. Orang tua itu berambut putih. Sekilas, dia tahu bahwa dia telah melewati masa puncak hidupnya. Ia hanya mengenakan pakaian dinasti Tang berwarna merah dan menginjak sepasang sepatu kanvas dangkal.
Dia terlihat sangat energi dan sama sekali tidak terlihat seperti orang tua. Saya tidak bisa mengatakan itu, dan saya tidak bisa memberitahu Anda semua tentang beberapa hal. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda sekarang adalah bahwa itu akan sangat merepotkan, bukan hanya putra Anda. Jika Anda salah langkah dalam hal ini bisa saja berujung pada kegagalan. Ini saran dari temanmu. Orang tua itu mengambil sisa cangkir utuh dan menyesapnya, menunjukkan ekspresi yang indah, teh yang enak, kamu membuang-buang cangkirnya. Sadar bahwa nada bicara lelaki tua itu sepertinya sedikit salah, Cao Laoer tidak bisa menyeka air di tangannya dan bergerak maju. Katakan padaku ada apa dulu. Jika kamu ingin teh, aku akan menyiapkannya untukmu. Jangan sebutkan teh musim gugur di Gunung Wudang. Bahkan jika kamu menginginkan Wuishan Da Hongpao, aku bisa mengambilkannya untukmu. Bagi Cao Laoer, uang bukanlah apa-apa. Meski bukan orang terkaya di negeri ini, sama sekali tidak ada masalah makan dan minum. Wuishan Da Hongpao, nada suaramu tidak kecil. Jika kamu bisa mengatur Da Hongpao di kaki Gunung Wuishan, aku akan membakar dupa yang tinggi. Orang tua itu tidak bermaksud memberikan wajah Cao Laoer sama sekali. Baru-baru ini, Cao Laoer, yang sedang tidak dalam suasana hati yang baik, disindir oleh lelaki tua di depannya. Tidak hanya dia tidak marah, dia juga tersenyum kering. Ceritakan padaku kabarnya dulu, dan aku akan memberikan apa yang kamu inginkan saat itu. Jika kamu bisa memberitahuku siapa yang menyakiti anakku, aku akan menjanjikan apapun yang kau katakan. Tidak mudah bagi Cao untuk mengatakan hal seperti itu. Lelaki tua itu tidak duduk di tanah dan mulai memberi harga. Dia minum air dalam cangkir 3 kali dan 3 teguk, lalu menyingkirkan cangkir itu untuk membersihkannya. Aku tidak tahu persisnya, tetapi aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas bahwa kota Beiyuan mungkin tidak damai baru-baru ini. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di kota Xinhe beberapa waktu lalu? Cao Laoer mengangguk, menunjukkan bahwa dia tahu sebagian detailnya. Semua pasukan dari berbagai negara telah datang ke kota Xinhe. Orang baik, ini adalah pemandangan yang luar biasa. Tidak nyaman bagi orang-orang di sana untuk maju, jadi mereka harus mengatur beberapa orang untuk menyelesaikan masalah. Ada seorang anak laki-laki bernama Chen Hao. Meskipun masalahnya telah diselesaikan, anak laki-laki ini juga telah menyebabkan banyak masalah. Untuk membuatnya aman, Lao Liu secara khusus mengaturnya. Dia datang ke sini untuk mengatakan bahwa dia ingin melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya dia ingin menghindari masalah. Saya berkata, dapatkah Anda memahami maksudnya? Yang ingin saya ketahui sekarang adalah apa yang akan terjadi di kota Beiyuan dalam waktu dekat. Apa gunanya Anda membicarakan hal-hal ini dengan saya? Wajah Cao Laoer tidak puas, tetapi lelaki tua itu melemparkan mata putih padanya, dan Cao Laoer segera berhenti berbicara setelah diperhatikan oleh lelaki tua itu. Cao Laoer berhenti bicara. Lelaki tua itu mengambil cangkir dan terus mencicipi tehnya perlahan. Sepertinya dia tidak berniat bicara. Melihat ini, Cao Laoer bangkit dan mengeluarkan sebuah kendi tanah liat dari lemari di belakangnya. Kendi tanah liat itu seukuran bola basket, dan tidak ada hiasan apapun di atasnya. Kecuali kata, teh, yang ditulis dengan huruf balok di sampul atasnya. Segel di atasnya sudah sangat tua, tetapi tidak ada debu sama sekali, dan sering dibersihkan. Melihat Cao Laoer mengeluarkan benda seperti itu, mata lelaki tua itu juga bersinar, tetapi sebelum Cao Laoer melihatnya, lelaki tua itu telah menurunkan kelopak matanya dan menyembunyikan matanya. Aku tahu kamu sudah lama menatap ini. Ceritakan padaku apa yang terjadi di kota Beiyuan baru-baru ini, dan siapa yang membunuh anakku. Aku akan memberikan ini padamu. Wajah Cao Laoer sakit, tetapi di depan berita, Cao Laoer tetap memutuskan untuk menyerah. Sambil tersenyum, lelaki tua itu meraih teko dan mengamatinya dari atas ke bawah dengan saksama. Melihat tindakan lelaki tua itu, Cao Laoer berkata tanpa daya, jangan khawatir, aku belum menyentuhnya, apalagi Kai Feng. Sekarang katakan apa yang kau ketahui. Pesanku sederhana, datanglah ke sini dengan telingamu. Singkirkan teko itu. Lelaki tua itu melambaikan tangan kepada Cao Laoer. Aku berkata, jangan marah, ini semua adalah pengaturan di atas, itu tidak ada hubungannya denganku. Cepat bicara. Cao tua kedua mendesak dengan tidak sabar. Lelaki tua itu hanya mengatakannya lagi. Sekitar 2 atau 3 menit terakhir, Cao tua kedua menghadapi kemarahan dari sisi lelaki tua itu.
Bagaimana bisa seperti ini? Jika bukan karena pria di depannya yang merupakan temannya selama bertahun-tahun, Cao Laur bahkan ingin mengeluarkan pistol dan menembak kepalanya. Yao Qingfeng, beraninya kau menjebloskan tanganmu ke anakku untuk rencana-rencana itu? Tanda tanya, bukankah sudah kukatakan, sebenarnya, bukan kami yang melakukannya. Kau harus tahu itu. Si tua Yao Qingfeng juga tidak berdaya. Tidak sesederhana yang kau kira. Seperti yang sudah kukatakan padamu, kami hanya menonton prosesnya tanpa menghalangi, untuk menilai apa yang ingin dilakukan pihak lain, tetapi kau langsung melakukannya. Sialan, Cao Laur yang selalu berkultivasi dan berkultivasi sendiri, menunjuk kepala Yao Qingfeng dan berkata dengan kejam, aku tidak peduli rencana apa yang kau miliki. Aku akan mengembalikan anakku yang masih hidup itu kepadaku, kalau tidak, aku akan mencari anak laki-laki Chen itu dan menceritakan semua tentangmu kepadanya. Aku ingin tahu apakah dia tahu hal-hal ini. Pada akhirnya, aku akan bersamamu. Dapat dilihat bahwa apa yang baru saja dikatakan Yao Qingfeng kepada Cao Laur memiliki pengaruh besar pada mentalitas Cao Laur. Mendengar ini, Yao Qingfeng sedikit gugup. Kami tidak bisa mengatakan itu. Situasi Xiao Fei selalu di bawah kendali kami. Kami tidak perlu mengkhawatirkan masalahnya. Jika semuanya berjalan sesuai situasi normal, selama tidak ada penyimpangan, semuanya akan bahagia, pada akhirnya. Bagaimana jika ada penyimpangan? Cao Laur seperti tong peledak yang bisa meledak kapan saja. Yao Qingfeng mungkin merasa sedikit kasihan padanya. Dia melembutkan nadanya dan menasihati, sebenarnya, kamu bisa memikirkannya dari sudut pandang lain. Xiao Fei tidak akan menemui masalah apapun. Baru-baru ini, kota Beiyuan berada dalam kekacauan. Xiao Fei dapat yakin akan keselamatan pribadinya bahkan jika dia tetap di rumah sakit. Apakah menurutmu begitu? Ketika Chen Hao menghadapi masalah, mungkinkah Xiao Fei tidak membantu? Petik 2. Harus dikatakan bahwa apa yang dikatakan Yao Qingfeng benar. Langsung mengenai gerbang kehidupan Cao Laur. Melihat kesunyian Cao Laur, Yao Qingfeng terus berkata selagi setrika masih panas, dan kamu harus berpikir jernih bahwa segala sesuatunya masih baik untukmu sekarang. Sekarang kamu sedang dimanfaatkan. Bagaimanapun, mereka tidak akan menyerangmu. Mereka bahkan mungkin menutup mata terhadap apa yang kamu lakukan sekarang. Apakah kamu ingin aku menukar anakku dengan segalanya sekarang? Saat Cao mengatakan ini, giginya berderit. Yao Qingfeng melihat penampilan Cao, dan suasana hatinya sedikit suram. Kegembiraan mendapatkan teh yang ditunggu-tunggu pun sirna. Cao Laur dan Yao Qingfeng semuanya terdiam, dan pemandangan itu sangat memalukan. Setelah sekian lama, atau Cao Laur menghilangkan rasa malunya, berapa lama hal ini akan bertahan? Setengah bulan. Yao Qingfeng sedikit ragu, lalu menambahkan, ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Saya tidak yakin. Itu tergantung pada seberapa banyak yang bisa dilakukan Chen Hao. Saya percaya anak itu. Saat menyebut Chen Hao, wajah Yao Qingfeng juga menunjukkan ekspresi pujian, dan Cao Laur jatuh ke dalam masa meditasi setelah mendengar Yao Qingfeng menyebut nama Chen Hao. Chen Hao, atau yang bisa dipercaya, Chen Hao tentu saja tidak tahu bahwa Cao Laur dan Yao Qingfeng sedang membicarakannya. Ia masih memikirkan bagaimana cara menghadapi pembunuh sarang serangga tersebut. Pihak lain telah mengungkapkan tujuannya. Menurut situasi saat ini, dia seharusnya ingin menemukan sesuatu yang disembunyikan oleh Zhao Ankang. Tapi sekarang setelah Zhao Ankang meninggal, kita hanya bisa mencari satu tempat pada satu waktu untuk melihat apakah kita dapat menemukan apa yang dia butuhkan. Masalahnya adalah Chen Hao tidak tahu apa yang dicari pihak lain. Jika dia mengetahuinya, dia bisa langsung menghentikan pihak lain untuk menemukan sesuatu dan menemukan pembunuhnya. Apakah kamu tahu tempat ketiga? Melihat jenazah yang dibawa keluar oleh staf medis, Chen Hao sangat yakin bahwa orang-orang ini meninggal pada pukul 4 atau 5 pagi, dikombinasikan dengan apa yang dilihatnya barusan, waktunya akan tepat. Pihak lain pertama-tama mulai dari jalan lingkar ketiga, lalu mencari satu persatu. Mereka menemukan sarang Zhao Ankang di pusat kota, dan jalannya umumnya bersih. Memikirkan hal ini, Chen Hao sedikit mengernyit dan meraih tangan Zhang Jie. Chen Hao bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana sarang ketiga? Bukankah maksudmu kau tahu benteng ketiga Zhao Ankang? Ya. Pertama kali Zhang Jie melihat Chen Hao begitu serius, dia mengangguk tanpa sadar. Chen Hao berpikir sejenak, lalu menarik Zhang Jie untuk pergi. Sekarang, bawa aku ke sarang ketiga sekarang.
Dari sudut pandang waktu, tempat ini seharusnya menjadi tempat terakhir bagi pihak lain untuk datang, karena waktu kematian orang-orang ini adalah pukul 5 atau 6 pagi. Saat itu, hampir ada orang di jalan. Pembunuh tidak dapat melakukan misi gelombang ketiga, jadi sarang ketiga kemungkinan besar akan bertahan dan menjadi target berikutnya dari pihak lain. Setelah penjelasan singkat kepada Zhang Jie segera memahami ide Chen Hao, jadi dia tidak samar-samar dan membawa Chen Hao ke tempat itu. Dibandingkan dengan yang kedua di pusat kota, yang ketiga milik Zhao Ankang lebih berani. Bahkan di jalan yang sama dengan pemerintah kota. Di jalan berikutnya, tempat Chen Hao dan Cao Laur bertemu untuk pertama kalinya. Seberapa berani Zhao Ankang? Beraninya kau mendirikan sarang di tempat seperti ini. Aku tidak tahu mengapa dia meletakkan tempat ini di sini, tetapi aku pernah mendengarnya berkata sebelumnya bahwa tempat ini adalah tempat di mana dia akhirnya menetap dan kembali. Aku tidak begitu jelas. Ini adalah tempat terakhir yang kutahu. Jika masih belum ada petunjuk yang ditinggalkan oleh Zhao Ankang di tempat ini, maka aku benar-benar tidak tahu bagaimana itu. Satu hal, penampilan Zhang Jie juga sangat tidak berdaya. Chen Hao tidak menjawab, tetapi menuju ke dalam. Sarang terakhir Zhao Ankang tidak tersembunyi seperti dua sebelumnya, atau seperti yang kita semua tahu, tempat ini adalah bar, tetapi berbeda dari bar biasa. Tidak ada musik DJ, tidak ada gadis striptis, hanya ada musik nostalgia yang menenangkan, dan tata letak di sekitarnya juga kuat gaya Amerika tahun 1970-an dan 1980-an. Orang-orang yang duduk di sini tidak suka minum, tetapi datang ke sini untuk merasakan hidup. Ini membuat Chen Hao merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Ankang memiliki sentimen untuk membuat bar seperti itu. Chen Hao dan istrinya tidak menarik banyak perhatian setelah mereka masuk. Sebaliknya, bos di belakang bar melambaikan tangan ke Chen Hao, tampak familiar. "Hei, Bung, kemarilah dan duduk." Melihat sekeliling sejenak, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya. Chen Hao pergi, dan Zhang Jie mengikutinya, takut sekelompok orang akan melompat keluar dari sudut dan membawanya pergi. Ketakutan Zhao Ankang meninggalkan pengaruh yang dalam padanya. "Halo," melihat bahwa teknik pihak lain hanya untuk membuat segelas anggur untuk dirinya sendiri, Chen Hao tanpa sadar menolak, "Tidak, aku tidak minum." Dan pihak lain itu jelas tidak bermaksud membiarkan Chen Hao pergi. Sambil tersenyum, dia sudah diletakkan di depan Chen Hao. "Jangan minum di bar, Bung. Kau yakin tidak bercanda?" Chen Hao merasa malu ketika mengatakan ini. Pihak lain itu sudah meletakkan gelas di sini. Chen Hao mengambilnya dan kemudian meletakkannya. Melihat Chen Hao meletakkan gelasnya, pemuda berjas di belakang bar tersenyum dan bertanya, "Aku memberimu segelas anggur ini. Aku merasa bahwa kau dan aku sangat cocok. Benarkah?" Setelah melihat pihak lain dan mengamati dengan saksama, Chen Hao memutuskan bahwa seharusnya tidak ada yang aneh di gelas itu. Dia mendongak dan meminumnya. Setelah minum, rasa manis menyebar di mulut, tetapi kemudian rasa manis itu menjadi pedas, seperti api, membakar tenggorokan. Anggur adalah anggur yang enak, tetapi aku penasaran. Orang macam apa pria ini? Chen Hao menatap pemuda yang tersenyum di balik bar. Pemuda itu terus tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Chen Hao sangat bingung dengan pria yang dikenalnya ini. Ini bukan berarti pihak lain adalah orang jahat, tetapi Chen Hao sudah lama tidak muncul sehingga dia tidak lagi memiliki ide naif untuk percaya tanpa syarat kepada orang lain. Apakah ini benteng Zhao Ankang? Chen Hao sampai pada intinya, wajah Zhang Jie tiba-tiba berubah. Di depan orang ini masih tidak tahu siapa itu, saling memberitahu berita, benarkah bagus? Meskipun Zhang Jie benar-benar ingin menanyakan pertanyaan seperti itu kepada Chen Hao, tampaknya dia tidak membutuhkannya sekarang, karena pihak lain telah meletakkan gelas pencampurnya dan melirik Chen Hao dari atas ke bawah, yang berarti, jika aku memberitahumu, bahkan Zhao Ankang hanyalah kuda milik orang lain. Apakah kamu akan terkejut? Aku akan sangat terkejut. Jadi, apakah kamu akan memberitahuku itu sekarang? Pada pandangan pertama ketika memasuki pub, Chen Hao dapat melihat bahwa pihak lain itu tidak benar. Bahkan jika dia ingin menarik tamu, dia tidak akan mengantarkan anggur. Terlebih lagi, dia masih sangat akrab. Meskipun ini adalah cara yang bagus untuk menarik perhatian orang, cara ini juga dapat membuat orang lain merasa sangat jijik. Bartender itu tidak merasa seperti ini, sama seperti dia telah menebak bahwa Chen Hao tidak akan marah. Tidak, bartender itu mengangkat bahu,
memberi isyarat ke kejauhan, dan meminta cara lain untuk mengambil alih. Pekerjaannya, dia keluar dari balik bar dan langsung menuju ke bar. Ayo, dengan mulutnya yang berputar, Chen Hao yang pemberani, yang merupakan ahli dalam seni, melewatinya tanpa mempedulikan apakah pihak lain memiliki tujuan yang berbeda atau tidak. Zhang Jie melihat sekeliling, wajahnya dengan ketegangan yang jelas, juga mengikuti. Bartender muda itu membawa Chen Hao dan Zhang Jie untuk mencari tempat duduk kartu yang tenang. Setelah duduk, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dibandingkan dengan Anda yang ingin tahu apakah tempat ini milik Zhao Ankang, saya juga memiliki pertanyaan di hati saya. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menjelaskannya. Apa masalahnya? Sekarang semakin Chen Hao saling memandang, semakin dia merasa bahwa orang lain itu tidak sederhana. Namun, ini hanya kesan pertama. Jadi Chen Hao tidak terburu-buru untuk menarik kesimpulan. Mengapa kamu membunuh Zhao Ankang? Zhao Ankang meninggal di vilanya tadi malam. Sudah hampir 6 atau 7 jam sejak dia meninggal. Sangat normal jika berita bocor. Namun, ketika pihak lain muncul, dia langsung bertanya kepada Chen Hao mengapa dia membunuh Zhao Ankang, yang tidak normal. Tidak semua orang bisa mengetahui berita itu. Melihat Chen Hao tidak bermaksud menjawab, bartender itu sedikit tertegun. Sebaliknya, dia mulai tertawa, baiklah, saya akan mengubah pertanyaannya. Bagaimana kamu tahu bahwa jika kamu membunuh Zhao Ankang, kamu dapat menemukan Song Yaoyao? Bahkan jika Song Yaoyao melewati tangan Zhao Ankang, dia hanya pekerja untuk orang lain. Tidak ada gunanya membunuhnya. Chen Hao bahkan belum menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi pihak lain seperti cacing gelang di perut Chen Hao. Dia tidak membutuhkan Chen Hao untuk bertanya sama sekali. Bukankah sebaiknya kamu memperkenalkan diri sebelum menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Chen Hao menyesap segelas anggur yang telah dia taruh di atas meja sejak lama, dan matanya saling menatap wajah untuk mengamati perubahan penampilan satu sama lain. Namun, Chen Hao segera menyerah karena tidak ada perubahan di wajahnya. Yah, awalnya aku akan memberitahumu namaku ketika semuanya sudah disepakati, tapi karena kamu terburu-buru, aku harus memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Bartender itu berdiri, merapikan pakaiannya, dan tampak tenang. Tuan Chen, Nona Zhang, saya, Zhao Ankang, sudah lama menunggu Anda. Tidak mungkin, bukankah Zhao Ankang sudah mati? Ya, dia sudah mati. Sebelum Zhang Jie selesai berbicara, pria yang menyebut dirinya Zhao Ankang mengambil alih percakapan dan berkata, sebenarnya, Anda punya ide ini. Saya mengerti betul, saya tidak ingin berbagi nama yang sama dengan orang mati, tetapi faktanya adalah saya adalah Zhao Ankang, orang yang selama ini Anda cari, dan orang yang hidup tidak senonoh di bawah tangan Cao Laur. Sambil mengangkat bahunya, Zhao Ankang tidak punya pilihan selain, berbagi nama yang sama dengan orang mati adalah hal yang sangat sial, tapi tidak mungkin. Dibandingkan dengan aib Zhang Jie, reaksi Chen Hao jauh lebih hambar. Jika kamu katakan bahwa kamu adalah Zhao Ankang yang kami cari, bagaimana dengan yang mati? Siapa dia? Petik 2. Juga Zhao Ankang. Duduk kembali di sofa, Zhao Ankang tampak tak berdaya, seolah-olah dia mengalami sesuatu yang mengganggu. Saya pikir Anda bisa memahami ini. Apakah sepertinya saya perlu menjelaskannya lagi? Tidak, saya mengerti. Dia mengeluarkan belati dari punggungnya dan memasukkannya ke dalam sakunya untuk memastikan bahwa dia bisa mengeluarkannya kapan saja. Chen Hao berkata, saya pikir Zhao Ankang cukup licik. Dia tidak hanya berpura-pura mati agar tidak dibunuh, tapi juga tahu cara melindungi bisnisnya. Sekarang tampaknya Zhao Ankang benar-benar kuat, dan keterampilan jangkrik emas dalam melepaskan cangkangnya masih sangat bagus. Apakah sangat licin? Ini bukan jangkrik emas. Paling-paling, itu hanya kucing untuk seorang pangeran. Aku akan membuatmu tertawa. Pemuda yang mengaku sebagai Zhao Ankang itu memiliki senyuman tipis di wajahnya dari awal hingga akhir, memberikan perasaan kepada orang-orang bahwa angin bertiup di perbukitan dan aku diam. Hal ini membuat Chen Hao memiliki sedikit penegasan tentang identitasnya. Belum tentu dia adalah Zhao Ankang yang asli, seperti yang dia katakan, karena apa yang dia tunjukkan sekarang adalah penampilan Zhao Ankang yang sebenarnya. Tidak lucu, karena kamu mengatakan kamu adalah Zhao Ankang, aku tidak perlu mencari masalah dengan orang lain. Saya tahu apa yang ingin Anda lakukan. Saat Anda membunuh Zhao Ankang palsu, saya menyaksikan seluruh prosesnya. Melihat wajah Chen Hao sedikit berubah,
Zhao Ankang mengulurkan tangannya dan menekannya, menunjukkan bahwa Chen Hao tidak perlu terlalu gugup. Tidak perlu gugup, saya katakan bahwa menyaksikan keseluruhan proses tidak hanya berdiri di satu sisi, tetapi mengetahui hal-hal ini melalui beberapa cara. Sambil mengangkat bahu, Zhao Ankang terus berkata, Song Yaoyao dan Sun Sanshan benar-benar melewati tanganku, tetapi mereka hanya melewati tanganku sekali, bukan di tanganku. Jika kamu ingin menemukannya, percuma saja menemukanku. Petik 2. Siapa yang kamu cari? Jika dia tidak merasa situasi di sekitarnya tidak benar, Chen Hao ingin menggunakan kekuatan itu secara langsung. Namun, karena pihak lain berani membeberkan identitasnya secara terbuka, dia harus bersiap dengan baik. Terlebih lagi, dari setiap gerakan pihak lain pasti tidak sebanding dengan Zhao Ankang dari Sanzai itu. Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu? Apakah kamu masih temanku? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini lagi, jari-jari Chen Hao sudah mengaitkan gagang belati di sakunya. Dalam waktu kurang dari sedetik, Chen Hao bisa langsung melemparkan belati ke dahi orang lain. Namun, sebelum Chen Hao melakukannya, Zhao Ankang mengangguk dan setuju. Ya, aku temanmu, jadi kamu tidak perlu membidikku seperti ini. Sebaliknya, aku bisa membantumu menemukan Song Yaoyao dan Sun Sanshan. Apakah kamu bercanda? Ketika Chen Hao mengatakan ini, belati di tangannya telah diletakkan di leher pihak lain. Selama jari Chen Hao bergerak, dia bisa membunuh pihak lain secara langsung. Tapi sebelum Chen Hao memulai, di belakangnya, suara peluru yang memuat, hua-hua, terdengar. Di belakang Chen Hao, orang-orang yang awalnya tampak seperti pelanggan, hampir semua orang membawa pistol di tangan mereka. Seluruh bar, tidak peduli dari aspek mana atau dari sudut mana, Chen Hao telah jatuh ke dalam pengepungan. Chen Hao yakin jika ada perubahan, dia akan langsung dikalahkan oleh pihak lain. Saya pikir saya berada di sarang domba, tetapi saya tidak berpikir saya cukup berani untuk memasuki sarang harimau. Melihat sekeliling, Chen Hao mengarahkan setidaknya 20 pistol ke arahnya. Dalam kegelapan bar, dia tidak tahu berapa banyak pistol yang menatapnya. Dengan belati di lehernya, wajah Zhao Ankang sedikit berubah pada awalnya, tapi kemudian dia menjadi tenang kembali. Tidak ada perubahan sama sekali, sama seperti sebelumnya. Ini bukan sarang harimau. Jika kamu ingin menemukan Song Yaoyao dan Sun Sanshan, itu adalah sarang harimau. Jujur saja, aku benar-benar temanmu, bukan musuhmu. Saya harap Anda tidak melakukan hal-hal yang membuat kerabat Anda terluka dan musuh Anda cepat. Apakah Song Yaoyao dan Sun Sanshan melewati tanganmu dan memindahkannya ke orang lain? Meskipun dia ditodong oleh lebih dari 20 pistol di belakang punggungnya, Chen Hao tidak bermaksud melepaskan belatinya. Zhao Ankang tidak menyangka Chen Hao akan begitu keras kepala. Untuk pertama kalinya, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan melawan sama sekali. Dia yakin Chen Hao tidak bermaksud memulai dalam waktu singkat. Zhao Ankang menjelaskan dengan cemas, semuanya seperti yang baru saja saya katakan. Sebenarnya, saya adalah teman Anda, bukan musuh Anda. Mengapa Anda tidak mempercayainya? Zhao Ankang awalnya mengira semuanya ada dalam rencananya. Sekarang sepertinya Chen Hao tidak bisa begitu saja. Kenapa aku harus percaya padamu? Belati Chen Hao mengirimkan beberapa poin ke depan lagi, dan The Gunners di belakang Chen Hao semua gugup. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, atau aku tidak bisa menyimpannya karena orang-orang di sini. Terkadang, senjata bukanlah segalanya. Aku harap kamu mengerti itu. Penuh amarah, bagaimana Chen Hao bisa menerima konseling seperti itu? Sebuah titik waktu, dan Chen Hao juga memahami bahwa belati dan penembak yang diatur oleh Zhao Ankang sangat kagum pemerintah kota berada di jalan ini. Hanya sedikit orang yang berani menembak di sini. Dengan cara ini, Chen Hao masih memiliki beberapa keuntungan, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa jika dia menembak dirinya sendiri, pihak lain akan menembak atau tidak. Baiklah, aku bisa memberitahumu. Zhao Ankang menghela nafas tak berdaya, lalu berkata, masalah ini jauh lebih merepotkan daripada yang kamu kira. Meskipun Zhao Ankang yang kamu bunuh adalah tiruan tingkat tinggi yang aku tampilkan di permukaan untuk membingungkan orang lain, ketika seseorang merasa bahwa dia benar-benar memegang kekuasaan di tangannya, dia selalu melakukan sesuatu untuk menunjukkan kekuasaannya. Melihat bahwa Chen Hao belum mencabut belatinya, Zhao Ankang mengerutkan kening pada Chen Hao dan berkata,
apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Teruskan, aku mendengarkan. Chen Hao secara alami mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Alasan mengapa dia tidak menjawab adalah karena dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi dari pihak lain. Saat ini, orang ini tahu lebih banyak informasi daripada pria yang menggelembung atau menggelembung itu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Chen Hao sekarang adalah mengejar pemenang. Sederhananya, orang-orang Sanzai menghubungi beberapa orang untuk melakukan suatu pekerjaan, itu adalah waktu Song Yao Yao. Dengan kata lain, kamu tidak tahu tentang Song Yao, kan? Sambil mendengus dingin, Chen Hao berkata dengan nada meremehkan, menurutmu apakah aku akan mempercayaimu jika kamu mengelak demi dirimu sendiri seperti ini? Aku tahu kamu tidak mempercayainya. Dengan pisau di lehernya, Zhao Ankang tidak lagi dalam suasana hati yang tampan. Dia menjelaskan dengan tidak sabar, tetapi yang ingin kukatakan kepadamu adalah bahwa orang itu tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tebal. Orang-orang yang dihubunginya sebenarnya adalah beberapa pasukan asing. Untuk pasukan asing itu, aku selalu mengambil tindakan untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Boneka yang aku dukung tidak tahu siapa dia. Aku sangat mampu sehingga aku berani melakukannya. Jika kamu tidak melakukannya, aku akan membunuhnya sendiri. Apa yang kamu katakan begitu banyak untuk diungkapkan. Dari kata-kata masing-masing, Chen Hao juga mendapatkan beberapa informasi yang dapat diandalkan. Dengan kata lain, hanya Zhao Ankang, Sanzai yang sudah meninggal, yang tahu keberadaan Song Yao Yao. Namun, orang itu sudah meninggal sekarang. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu di mana Song Yao Yao dan Sun Sanshan berada. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa orang itu sudah meninggal, tidak ada yang tahu di mana Song Yao Yao berada, tetapi dia masih menggunakan caraku, jadi aku masih tahu keberadaan Sun Sanshan. Mengapa Sun Sanshan dan bukan Song Yao Yao? Song Yao Yao dan Sun Sanshan menghilang bersamaan. Ketika Zhao Ankang mengatakan bahwa dia tahu Sun Sanshan tetapi tidak tahu keberadaan Song Yao Yao, reaksi pertama Chen Hao adalah dia tidak mempercayainya. Namun, Chen Hao tidak dapat disalahkan untuk ini, karena itu tidak sesuai dengan akal sehat. Seketika, Zhao Ankang memberikan penjelasan yang masuk akal. Entah kenapa, pihak lain hanya ingin mencari Song Yao Yao. Saat mereka semua dikirim ke sana, pihak lain hanya membawa Song Yao Yao pergi, dan Sun Sanshan baru saja ditahan. Dengan kata lain, apakah kamu tahu keberadaan Sun Sanshan sekarang? Itu benar, Zhao Ankang mengangguk, lalu ekspresi malu muncul di wajahnya, tetapi bahkan jika saya tahu keberadaan Sun Sanshan, saya tidak dapat membawanya kembali. Pada akhirnya, Anda masih harus melakukannya sendiri, tetapi saya dapat membantu Anda. Belati Chen Hao bergerak sedikit, di mana saya harus pergi mencari Sun Sanshan. Belati itu menjauh, dan Zhao Ankang merasa lega. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya berada di arena pertarungan anjing di Jalan Lingkar kelima sekarang. Lapangan adu anjing. Mendengar kata-kata seperti itu, Chen Hao hampir langsung menekan belatinya, dan Zhao Ankang mundur, wajahnya penuh keluhan, ini bukan salahku, ini juga diatur oleh orang itu. Aku bisa mengantarmu ke sana. Kamu ragu-ragu. Chen Hao menyingkirkan belatinya dan menatap Zhao Ankang. Melihat belati di lehernya akhirnya dicabut, Zhao Ankang akhirnya meletakkan batu besar di hatinya. Namun, dia melihat bagaimana Chen Hao menggunakan belati untuk membunuh barang palsu tadi malam. Dia hampir melakukannya pada saat yang seharusnya. Dia tidak ragu-ragu. Melihat belati di lehernya, Zhao Ankang berkata bahwa dia tidak takut. Itu benar. Singkirkan senjatanya. Chen Hao berhenti, dan pistol yang digunakan untuk menakutinya tidak ada gunanya. Zhao Ankang menepuk dadanya, merasa lega, dan mengangkat tangannya untuk mengingatkannya. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa Jalan Lingkar kelima adalah tempat paling kacau di kota Beiyuan, entah itu pasar narkoba atau pasar pornografi, tapi tempat itu kelihatannya kacau. Saya sangat senang, tapi saya punya peraturan sendiri secara pribadi. Jangan bilang itu saya, bahkan ketika Cao Laur pergi ke sana, dia harus melakukannya ikuti aturan di sana. Begitu Meng mendapat berita itu, Chen Hao tidak bisa menanggapinya. Maksudmu Cao Laur harus mengikuti peraturan di sana? Siapa yang berdiri di belakang tempat itu? Berbicara tentang ini, Zhao Ankang tiba-tiba menjadi gugup. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata,
dikatakan bahwa semua orang yang berdiri di belakang tempat itu adalah orang-orang paling berkuasa di seluruh negeri, dan bahkan beberapa kekuatan asing terlibat kota terpencil seperti kota Beiyuan. Mengenai ide orang-orang itu, Chen Hao benar-benar tidak mengerti, sepertinya Zhao Ankang tidak mengerti, saya tidak begitu jelas tentang hal spesifiknya. Apa yang saya katakan sebelumnya sepertinya akan terjadi di kota Xinhe. Namun, kota Xinhe telah diduduki oleh orang lain. Jadi, saya hanya dapat memilih kota Beiyuan. Begitu Zhao Ankang mengatakan ini, Chen Hao langsung mengerti apa situasinya. Orang-orang itu mungkin juga berpartisipasi dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka, tetapi bagian dari pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka telah ditempati oleh keluarga besar seperti Jules dan Augustus. Pasukan tingkat bawah ini tidak memiliki cara untuk campur tangan, jadi mereka harus menetap di kota Beiyuan untuk sementara waktu dan mengonfirmasi berita tersebut. Chen Hao tidak begitu gugup. Pada awalnya, bagaimana Chen Hao bisa peduli dengan pasukan tingkat bawah ini ketika dia mengenal keluarga seperti Jules dan Auguste? Ayo pergi, biarkan aku melihat. Aku ingin melihat seperti apa medan pertempuran anjing itu. Bahkan mengganggu perdagangan manusia. Setelah itu, Chen Hao berbalik dan berjalan keluar. Dia minum segelas anggur dan berbicara dengan Zhao Ankang begitu banyak sehingga mulutnya sudah kering sejak lama. Chen Hao sendirian di awal, kemudian dia membawa Zhang Jie bersamanya, dan sekarang dia memiliki Zhao Ankang. Tanpa disadari, dia tampaknya memiliki lebih banyak orang di sekitarnya. Mungkin karena Zhao Ankang sebelumnya bertindak sebagai contoh, Zhao Ankang ini tampak jauh lebih stabil. Dia tidak ingin membuat masalah bagi Chen Hao sepanjang jalan. Sebaliknya, beberapa dari mereka tidak mengatakan apa-apa, yang membuat Chen Hao tahu banyak tentang kota Beiyuan. Misalnya, karena kota Beiyuan dekat dengan laut dan memiliki pelabuhan, ekonomi dan perdagangannya meningkat. Pada saat yang sama, kota ini juga mendatangkan banyak kekuatan asing. Mengenai negara itu, Zhao Ankang masih tidak tahu. Orang-orang itu terlalu banyak bersembunyi. Itu bukan masalah besar. Ketika masalah besar perlu dipecahkan, itu dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang seperti Zhao Ankang tidak diberi waktu untuk memeriksa informasi. Sekelompok 3 orang langsung berkendara ke jalan lingkar kelima kota Beiyuan. Sepanjang jalan raya, kecepatannya sangat cepat. Mereka tiba di jalan lingkar kelima dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah kami tiba di jalan lingkar kelima, kami tidak masuk ke dalam sama sekali. Hanya melihat ke jalan di luar, kami dapat melihat perbedaan antara jalan lingkar kelima dan tempat-tempat lain. Perbedaan yang paling kentara adalah perbedaan antara jalan lingkar kelima dan jalan lingkar ketiga. Kawasan bisnis lingkar ketiga, dibandingkan dengan kawasan ketiga yang tidak penting di lingkar kelima, hanya satu tempat dalam sehari. Tempat ini memang kacau, tetapi pembayar pajak terbesar di kota Beiyuan, karena volume transaksi di sini luar biasa setiap hari. Kalau bukan karena kekurangan tenaga, saya ingin turun tangan. Jika Zhao Ankang tidak mengatakan itu, Chen Hao pasti sudah lupa bahwa orang ini meraup untung dengan menculik dan memperdagangkan orang. Memikirkan hal ini, Chen Hao bahkan terdorong untuk menyerang Zhao Ankang. Namun pada akhirnya, Chen Hao menahan diri, karena sejauh ini, Zhao Ankang tidak mengganggu, dan dia mungkin perlu memanfaatkannya dalam waktu dekat. Melihat tatapan mata Chen Hao, Zhao Ankang mengecilkan lengannya dan bertanya, "Aku sangat pantas untukmu. Kau tidak ingin membunuhku, kan? Reputasiku hancur oleh barang-barang palsu Sanzai itu. Aku hanya berbisnis narkoba dan senjata, dan aku harus waspada terhadap Tuan Chao kapan saja. Apa menurutmu itu mudah bagiku?" Petik 2. Aku tidak bertanggung jawab atas itu. Chen Hao juga mengangkat bahunya. Dia telah bermain dengan belati di tangannya. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Zhao Ankang, yang mengemudi di depannya, merasakan angin dingin datang dari belakang dan hampir keluar dari jalan. "Kau tidak perlu gugup, aku tidak akan menyerangmu dalam waktu dekat." Setelah waktu yang lama, bahkan Chen Hao tidak tahu. Zhang Jie, yang duduk di sebelah Chen Hao, selalu dalam keadaan mengawasi. Dia tidak berbicara atau berbicara. Dia hanya menatapnya dengan tenang, seolah-olah tidak ada apa-apa tentangnya. Namun, Chen Hao masih belum berani mengendurkan kewaspadaannya terhadap Zhang Jie, karena sejauh ini, penampilan Zhang Jie terlalu alami. Tepatnya, dia harusnya sangat tenang sampai-sampai Chen Hao tidak bisa mempercayainya. Seseorang yang berani mengkhianati tuannya, Chen Hao tidak bisa.
Mempercayainya begitu saja, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Zhang Jie untuk menemukan Song Yaoyao dan Sun Sanshan, Chen Hao telah waspada, dapat membunuh Zhang Jie kapan saja. Namun, Zhang Jie tampaknya telah mengubah kepribadiannya kecuali saat dia bangkit di pondok Zhao Ankang. Jelas apakah Chen Hao tampaknya sendirian, dan tidak ada lagi orang yang bisa dipercaya di sekitarnya. Namun, Chen Hao sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini, jadi dia tidak mengalami ketidaksesuaian apapun, hanya perasaan berada jauh. Sedikit rasa keakraban, itu saja, seperti serigala yang sendirian di padang rumput Afrika. Zhao Ankang, yang mengemudi, tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Hao. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah menghilangkan kesalahpahaman Chen Hao tentang dirinya sebanyak mungkin, jika tidak maka akan berdampak besar pada rencana masa depannya. Setelah mobil keluar dari jalan raya, ia berbelok 7 atau 8 kali dan sampai di sebuah ruang terbuka. Tepatnya di depan deretan rumah. Terdapat ruang terbuka tertutup di belakang rumah. Dari luar terdapat ruang terbuka di belakang. Di sekelilingnya terdapat pagar tinggi yang dicampur dengan kawat berduri. Pada pandangan pertama, mereka tersengat listrik. Ini adalah arena pertarungan anjing yang ingin kamu cari. Jika tidak ada kecelakaan, Sun Sanshan yang ingin kamu cari pasti ada di tempat ini, dan kamu bahkan mungkin mengetahui keberadaan Song Yaoyao dari sini. Untuk memastikan semuanya berjalan baik di sini, saya telah mengirim 2 anjing yang baik untuk lewat. Jika Anda dapat membuat pertunjukan besar di bidang adu anjing, Anda harus dapat menemukan mereka. Pertarungan anjing. Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa sepertinya ada kembali hitam di kota Xinhe. Setelah dia kembali dari Lao Hukok, Los telah memulihkan diri di kota Xinhe. Setelah sekian lama, haruskah itu hampir sama? Pikirkan di sini, Chen Hao menghentikan Zhao Ankang ingin turun dari aksinya. Tunggu dulu, aku akan mengirim pesan. Setelah memikirkannya, Chen Hao mengirimkan koordinat beserta informasinya. Setelah mengirimkannya, dia memastikan bahwa pihak lain telah menerimanya off. Melihat Chen Hao turun, Zhao Ankang memasang wajah ragu dengan mobilnya. Apakah itu mencari bantuan? Jangan lupa apa yang kubilang padamu, ada kekuatan besar di balik tempat ini. Jika Anda tidak dapat melakukannya di sini, cobalah untuk tidak melakukannya di sini. Petik 2. Aku tahu semua ini. Anda tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepada saya. Setelah ketiganya memasuki arena adu anjing, mereka menghadapi kebisingan, bercampur dengan bau alkohol dan tembakau. Zhang Jie tanpa sadar menutup mulutnya, sementara Chen Hao melihat sekeliling dengan penuh minat. Ini jelas bukan pertama kalinya Zhao Ankang datang ke sini. Dia melihat sekeliling dan menentukan siapa yang perlu dia temukan. Ini adalah cara untuk membawa Chen Hao dan Zhang Jie ke satu sisi. Bisakah kita mendiskusikannya? Pria galak dengan tato di kepala dan bekas luka di wajahnya, bernama Lao Ma, memandang Zhao Ankang ke arah Chen Hao dan Zhang Jie dan menggelengkan kepalanya dengan tidak sabar. Zhao Ankang, jangan bilang teman-temanmu tidak menghargaimu. Kamu juga tahu aturannya. Saat orang baru datang bekerja, hal pertama yang harus dilakukan adalah melawan anjing. Jika kamu menang, kamu bisa mengatakan hal lainnya. Jika kamu tidak bisa menang, kembalilah ke tempat asalmu. Sikap bisnis Lao Ma tidak seperti yang dia katakan. Bukan karena Chen Hao tidak menghargai, tetapi dia sama sekali tidak bermaksud menghargai Zhao Ankang. Tapi ku dengar kembaranmu sudah mati. Bagaimana kamu bisa mati? Menyebutkan ini, wajah Zhao Ankang tiba-tiba berubah. Suaranya juga turun beberapa derajat. Kuda tua, kali ini aku datang untuk berbisnis, bukan mengobrol denganmu. Melihat sikap Zhao Ankang yang menjadi keras, kuda tua itu mendengus. Dia tidak banyak bicara. Dia mengulurkan tangan dan menyalakan sebatang rokok. Dia tidak tahu apakah pihak lain itu sengaja atau tidak sengaja. Ketika dia memuntahkan asap, semua asap itu sampai ke Chen Hao di samping Zhao Ankang. Ini juga berkat emosi Chen Hao yang tidak terlalu buruk sekarang. Dia siap membunuh orang atau semacamnya. Dia mengerutkan kening dan menyebarkan asap. Perkelahian macam apa itu perkelahian anjing? Melangkah maju, Chen Hao mendorong Zhao Ankang tepat di belakangnya. Ketika Lao Ma melihat Chen Hao keluar, bibirnya terbelah dan gigi kuningnya yang besar terlihat. Sangat mudah. Kamu bisa membawa anjingmu, atau kamu bisa bertaruh pada anjing kami. Anjing yang bertarung denganmu dapat dibagi menjadi 3 hal. Hal pertama adalah kecepatan anjing balap, siapa yang berlari cepat menang.
Hal kedua adalah kemampuan bertarung anjing balap. Jika kamu dapat mengalahkan anjing lain, itu adalah kemenangan. Hal ketiga, jika anjingmu memenangkan dua hal pertama, itu berarti kamu memiliki kekuatan nyata untuk melawan Raja Anjing kami. Jika kamu memenangkan tantangan, kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jika kamu bertaruh pada anjing kami sendiri, itu lebih mudah, asalkan kamu dapat menang 3 kali berturut-turut. Setelah menjelaskan aturan kepada Chen Hao, Ma bertanya kepada Zhao Ankang dengan tidak sabar, di mana kamu menemukan bayi. Beraninya kamu datang ke sini untuk bermain tanpa mengetahui hal-hal ini. Untuk keraguan kuda tua itu, Zhao Ankang membenturkan lehernya dan berkata, apakah tanganmu terlalu panjang? Ketika mereka hendak bertarung untuk mendapatkan api sungguhan, suara di samping mereka mengganggu mereka. Awalnya, Chen Hao mengira deretan rumah ini dipisahkan secara terpisah, tetapi ketika dia masuk, dia menemukan bahwa meskipun tampak terpisah di luar, ketika dia masuk, dia akan menemukan bahwa semua dinding pemisah di tengah rumah telah dirobohkan dan disangga oleh rangka logam. Dapat dilihat sebagai koridor dengan pintu dan penahan angin. Ada banyak orang di tempat ini. Setiap beberapa film, orang-orang berkumpul bersama untuk menatap bagian tengah dan terus membuat keributan. Di ruang terbuka di belakang rumah, yang merupakan ruang terbuka yang dilihat Chen Hao ketika dia datang, ada beberapa anjing yang berlari liar. Itu pasti yang dikatakan Ma tentang balap anjing. Baiklah, ini baru akhir permainan. Ayo kita pergi dan bawa anjingmu. Lao Ma menggigit pengucapan kata, anjing. Mendengar ini, tubuh Zhao Ankang gemetar tanpa sadar. Chen Hao menekan tangannya di bahu Zhao Ankang. Dengan cara ini, Zhao Ankang benar-benar tenang. Melirik kuda tua itu, dan kemudian ini adalah untuk pergi ke tempat yang bising. Sekelompok orang yang berisik itu berdiri di pintu, tampak bersemangat, sementara beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Setelah Zhao Ankang lewat, dua orang segera berjalan dari satu sisi, dengan orang-orang mendorong dua kandang yang ditutupi kain hitam di belakangnya. Saudara Zhao, orang-orang yang datang jelas adalah bawahan Zhao Ankang. Begitu mereka datang, mereka langsung membungkuk kepada Zhao Ankang. Zhao Ankang akhirnya mendapatkan sedikit kepercayaan diri di depan bawahannya. Setelah mengangguk sedikit, dia segera mengatur. Keluarkan anjing itu dan bandingkan dengan anjing-anjing orang-orang itu. Jangan mengecewakanku. Dia menoleh dan melotot ke arah Ma. Zhao Ankang mungkin ingin menunjukkan kepada Ma betapa hebatnya dia. Namun, kesadaran Ma sama sekali tidak bergantung padanya. Sebaliknya, dia bersikap patuh dan memperkenalkan sesuatu kepada seorang pemuda yang masih kanak-kanak. Pria berpakaian hitam di belakangnya sedang menggendong seekor anjing kenari Spanyol yang pendiam. Ketika Zhao Ankang mendaftar untuk mengikuti kompetisi, dia mengepalkan tinjunya dan melambaikan tangannya untuk membiarkan anak buahnya membawa anjing itu ke kompetisi. Ketika Chen Hao melihat kuda tua itu di sepanjang garis pandang Zhao Ankang, dia pertama kali menyadari bahwa itu bukanlah penampilan kuda tua itu atau pemuda yang sombong itu. Itu adalah kenari Spanyol yang mengikutinya. Kenari itu memiliki kepala besar dan terlihat sangat kuat. Bentuk keseluruhannya terlihat seperti kubus. Kulit lehernya tebal dan ototnya sangat berkembang. Pada saat yang sama, kekuatannya yang kuat membuatnya menjadi anjing petarung yang sangat populer. Selain itu, dadanya lebar dan dalam, dan pantatnya sedikit terangkat, yang memberinya cukup fleksibilitas. Terlebih lagi, anjing kenari yang baik sangat berharga karena energi dan impulsif. Ini adalah salah satu anjing paling mematikan di dunia dan dilarang oleh banyak negara. Kemampuan anak laki-laki itu untuk mendapatkan anjing seperti itu sudah menunjukkan sumber daya keuangannya atau ayahnya, dan burung kenari ini masih muda, dan dia penuh energi. Jika tidak ada kecelakaan, jika anjing itu dimasukkan ke peternakan anjing, itu pasti akan menjadi keberadaan yang menyapu bersih. Meskipun dua tuzo yang dibawa oleh Zhao Ankang tidak buruk, mereka masih sedikit tidak memadai dibandingkan dengan burung kenari. Tetapi Chen Hao tidak benar-benar berharap kedua tuzo itu akan berhasil. Sekarang dia butuh waktu, selama kedua anjing itu dapat menunda. Namun, ketika Chen Hao berencana melakukannya, Ma menunjuk ke arah Chen Hao. Kemudian anak laki-laki itu berbalik dan datang ke sini. Anjing canari di belakangnya juga mengikutinya. Sepertinya dia sangat ingin mengikuti kompetisi tersebut. Jika bukan karena Lao Ma, pihak lain memutuskan bahwa mereka tidak dapat mengambil bagian dalam kompetisi secepat ini. Memikirkan hal ini, kesan Chen Hao terhadap pria bernama Lao Ma sedikit lebih buruk.
Jelas, pemuda itu tidak tahu bahwa ada begitu banyak liku-liku di dalamnya. Melihat semua jenis anjing petarung di medan pertarungan udara, wajahnya tampak bersemangat. Ketika dia datang ke Chen Hao, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia bertanya pada kuda tua di sekitarnya. Apakah kita akan ikut serta dalam balap anjing juga? Benar, kali ini, penampilan anjingnya tidak sebaik kenarimu. Kamu bisa membiarkannya menguji air terlebih dahulu, lalu memutuskan apakah akan melawan anjing itu. Jadi, anak laki-laki itu meraba dagunya dan berpikir sejenak, lalu dia berkata, baiklah, ayo kita ikut lomba anjing dulu, tapi aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Tidak peduli apakah anjingku bisa memenangkan perlombaan atau tidak, aku akan melakukannya, biarkan dia mengambil bagian dalam pertarungan anjing pada akhirnya. Tentu, itu sangat pasti. Sayang sekali anjing-anjing seperti itu tidak ikut serta dalam adu anjing. Saya pikir mungkin saja mengeluarkan Raja Anjing terakhir dan membiarkan mereka bertarung. Kuda tua itu memandangi anjing canari. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala anjing itu. Setelah berpikir sebentar, dia mengambilnya kembali. Lebih baik tidak melakukan hal semacam ini. Anjing dapat dikenali, jika nafasnya sendiri, itu tidak baik. Kalau begitu, bolehkah aku bertaruh? Jangan bertaruh. Jika kamu membawa anjingmu sendiri, kami akan mengambil semuanya jika kamu menang. Kami hanya akan menarik persentasenya saja. Lao Ma memandang Zhao Ankang dengan bangga. Dia tertawa. Zhao Ankang memegang tinjunya dan ingin meninju kepala lawannya.